Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera untuk Anda semua. Berjumpa kembali dengan anime fantasi dalam cerita Donghua, Dewa Bela Diri Asura. Kali ini kita memasuki episode 03. Pada episode sebelumnya Chu Feng tidak sengaja memasuki area terlarang, yaitu makam seribu tulang. Dan bertemu dengan kakek tua misterius, yang di masa depan kakek tua misterius ini banyak mengajarkan Chu Feng ilmu-ilmu yang luar biasa. Sebelum kita masuk pada cerita lengkapnya, terlebih dahulu kami meminta dengan kerendahan hati agar kiranya Anda dapat mendukung channel ini. Dengan subscribe, like dan share, aktifkan loncengnya agar Anda orang pertama yang mengetahui upload-upload cerita Donghua dari kami. Dengan dukungan Anda itu, ke depannya kami bisa terus menyajikan cerita-cerita Donghua terbaik favorit Anda. Dan setidaknya dukungan Anda sedikit membantu kami dalam menyediakan paket data internet. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita langsung dengarkan kelanjutan ceritanya. Selamat mendengarkan. Aku tidak membayangkan ini, kan? Chu Feng terkejut bisa merasakan di mana rumput spiritual itu berada, dan tentu saja, Chu Feng tahu apa artinya itu. Jika perasaan itu nyata, itu berarti bahwa di gunung pengobatan spiritual, dia seperti ikan di dalam air. Wosh, berpikir pada titik itu, Chu Feng tidak ragu-ragu dan berjalan ke arah di mana dia merasakan sesuatu. Dia ingin sepenuhnya menyelidikinya. Ketika dia semakin dekat, Chu Feng menjadi lebih bahagia karena gerakan rumput langit sky di otaknya semakin kuat dan kuat, yang lebih atau kurang berarti bahwa perasaannya adalah bukan ilusi. Ketika Chu Feng melewati semak lain, dia melihat tanaman merah di depannya. Itu adalah Sky Spirit Grass. The Sky Spirit Grass sedikit lebih baik daripada Ground Spirit Grass. Cabang-cabang merah dan belalai memancarkan cahaya merah dan sepertinya terbakar. Tampaknya sangat indah di malam hari. Hal kecil, setelah bermain-main dengan saya sepanjang hari, saya akan melihat apakah Anda dapat melarikan diri saya kali ini. Sebagai dia melihat Sky Spirit Grass, Chu Feng tidak berhenti dan langsung bergegas ke depan. Dia memusatkan energi spiritualnya di bagian bawah kakinya dan kecepatannya berlipat ganda dalam sekejap. Dalam sekejap, ia tiba di depan Sky Spirit Grass. Tapi, sebelum Chu Feng bahkan mengulurkan tangannya, Sky Spirit Grass itu menghilang dan tidak terlihat. Kamu ingin lari, tetapi bisakah? Melihat bahwa Sky Spirit Grass ingin melarikan diri dengan tembus pandang, Chu Feng membentuk senyum dingin di sudut mulutnya. Dia melangkah maju, meraih udara di depannya, dan kemudian, dia mendengar tangisan tajam. One Sky Spirit Grass digenggam di tangan Chu Feng. Ketika Sky Spirit Grass ditangkap oleh Chu Feng, ia langsung kehilangan tembus pandangnya dan mulai berjuang keras. Kekuatan itu beberapa kali lebih kuat dari rumput roh tanah, tapi itu tidak berguna karena berada di tangan Chu Feng. Pada akhirnya, ia hanya bisa dengan patuh kehilangan sifat spiritualnya dan menjadi rumput spiritual berwarna merah setengah inci yang diletakkan di telapak tangan Chu Feng. Tampaknya ini jelas bukan ilusi. Chu Feng melemparkan Sky Spirit Grass ke dalam tas dan dia benar-benar bahagia di dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu dari mana rasa khusus itu berasal, untuk Chu Feng, dia bisa mengandalkannya dengan kuat. Tapi dengan pemikiran, itu bukan sulit bagi Chu Feng untuk memikirkan dari mana kekuatan itu berasal. Setelah semua, itu terbentuk setelah dia memasuki Tosat Bone Graveyard, dan target dari gas aneh itu adalah otak. Yang berarti itu logis bahkan jika itu adalah serangan gas aneh yang membuat indera Chu Feng lebih kuat. Hehe, hal lain jatuh tepat di depan pintu rumahku. Tepat pada saat itu, matanya menyala sekali lagi. Sky Spirit Grass lain memasuki jangkauan deteksi. Di bawah kekuatan deteksi yang kuat, hampir tidak ada Sky Spirit Grass yang bisa lolos dari tangan Chu Feng. Setiap metode melarikan diri adalah upaya sia-sia. Chu Feng tidak tidur sepanjang malam dan ketika siang hari, dia sudah menangkap puluhan Sky Spirit Grasses. Hasil panen seperti itu tentu akan membuat orang menjadi gila. Jika seseorang mengetahuinya, bahkan merampok Chu Feng adalah suatu kemungkinan. Bagaimanapun, di dalam gunung obat spiritual, jumlah pertempuran dan pencurian antara para murid tidak sedikit. Namun, kekuatan deteksi Chu Feng tidak hanya terbatas pada Sky Spirit Grasses. Bahkan jika manusia memasuki kisaran tertentu, mereka akan terdeteksi oleh Chu Feng sehingga hampir tidak ada yang bisa menemukan jejak Chu Feng. Hari lain berlalu,
dan ketika malam tiba, tas Chu Feng hampir sudah penuh. Kali ini, Chu Feng tidak melanjutkan berburu dan dia menemukan tempat tersembunyi untuk mulai menyempurnakan Sky Spirit Grasses. Kecepatan penyulingan Chu Feng adalah kelas atas, dan setelah hanya 4 jam, tas yang penuh Sky Spirit Grasses benar-benar disempurnakan olehnya. Dengan itu, dantiannya juga semakin penuh. Itu membuat Chu Feng gembira, dan meskipun Sky Spirit Grass tidak sebanding dengan Saint Spirit Grass, jika dia memiliki jumlah ini setiap hari untuk disempurnakan, dia bisa melakukan terobosan dalam 10 hari. Sejak hari itu, Chu Feng menghabiskan sepanjang hari di lingkaran tengah Mountain Medicine Spiritual dan berburu Sky Spirit Grasses tanpa kendali sampai jauh ke dalam malam. Dia memurnikan semua rumput roh langit yang diburunya hari itu. Kemudian setelah beristirahat selama 4 jam, ia terus berburu dengan gila-gilaan. Berputar seperti itu, dan setelah 9 hari dari waktu di mana Chu Feng masuk gunung pengobatan rohani, ia merasakan perubahan besar dalam dantiannya. 9 Lightning Beast berubah sekali lagi, dan Chu Feng akhirnya berhasil menembus level 4 dari ranah spirit menjadi yang kelima. Dengan kekuatan ini, aku harus bisa bertarung melawan orang-orang yang ada di ke-6 tingkat alam roh. Merasakan kekuatan yang meningkat berkali-kali, Chu Feng sendiri terdiam. Dia yang memiliki petir ilahi benar-benar memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada yang lain. Terutama 3 gaya gunturnya. Jika dia menggunakannya, bahkan para ahli di tingkat 6 ranah roh tidak bisa mengalahkannya. Pertarungan lintas level sudah menentang akal sehat. Meskipun para jenius yang memiliki bakat sangat tinggi dapat melakukannya, mereka adalah para jenius. Jika hal-hal itu terjadi pada seseorang yang dikenal orang, semua orang akan terkejut. Setelah meningkatkan kekuatannya, Chu Feng pergi berburu untuk Sky Spirit Grasses lagi. Kali ini jauh lebih mudah. Dengan hanya setengah hari, dia sudah mengisi tasnya. Karena kantong ransumnya hampir kosong, tas itu juga menjadi alat Chu Feng untuk menyimpan obat spiritual. Namun, Chu Feng saat ini tidak hanya memikirkan Sky Spirit Grasses. Dia ingin menuju ke lingkaran dalam dan dia ingin memeriksa Saint Spirit Grasses yang dikabarkan tidak lebih lemah dari First Beast peringkat 6, aura ini. Tapi sebelum memasuki lingkaran dalam terlalu lama, Chu Feng merasakan 2 jenis aura dan mereka berdua sangat kuat. Yang pertama adalah obat spiritual. Aura yang penuh sesak, jahat jelas dari Saint Spirit Grasses yang memiliki sifat spiritual. Ada banyak dari mereka, hampir 100. Aura lain berasal dari manusia. Itu juga sangat besar, jadi itu harus menjadi ahli tingkat 7 dari dunia roh. Pada saat itu, kedua aura itu dicampur bersama. Jelas bahwa orang itu memiliki pertempuran hebat dengan Saint Spirit Grasses. Tapi aura orang itu tidak stabil sehingga mereka pasti telah memasuki jebakan. Siapa yang berani menantang begitu banyak rumput suci roh sendiri? Dengan hati ingin tahu, Chu Feng memutuskan untuk mengamati hasilnya. Ketika dia melompati lapisan pohon, dia terpana dengan pemandangan di kejauhan. Sebuah tanaman besar setinggi 3 meter, diisi duri ungu memiliki mulut terbuka yang penuh dengan gigi. Itu memancarkan aura yang menindas dari tubuhnya, dan itu bahkan tidak terlihat seperti rumput suci roh. Itu lebih mirip monster. Namun, alih-alih Saint Spirit Grasses yang menakutkan, tatapan Chu Feng berkonsentrasi pada sosok mungil karena sosok itu tidak hanya melalui pembentukan hampir 100 Saint Spirit Grass, itu adalah kecantikan yang cocok dengan namanya. Rambut panjang yang anggun itu, wajahnya yang halus, kulit seputih salju itu, mata yang tidak takut di depan bahaya, dan bukannya tanpa pantang menyerah sangat menarik perhatian Chu Feng. Gadis itu tidak diragukan lagi adalah orang paling cantik yang pernah dilihat Chu Feng. Tapi alasan mengapa Chu Feng tertarik padanya bukan hanya karena penampilannya. Itu juga kekuatan yang dia miliki di usianya. Hati-hati di bawah. Tiba-tiba, Chu Feng berteriak keras karena dia merasa bahwa Saint Spirit Grass tersembunyi di bawah kaki. Gadis itu, melepaskan apa? Gadis itu bahkan tidak memperhatikan Chu Feng. Jadi setelah mendengar teriakan yang tak terduga itu mengejutkannya. Dia tanpa sadar mengetuk tanah dengan kedua kakinya dan melompat ke udara. Segera setelah dia meninggalkan tanah, rumput suci Saint Spirit besar keluar dari tanah dengan taring dan cakarnya terbuka. Peristiwa tak terduga itu menciptakan rasa takut yang tersisa pada gadis itu. Jika itu bukan untuk pengingat suara itu, dia pasti akan membayar biaya yang sangat besar. Dengan rasa terima kasih di hatinya, dia mengarahkan pandangannya ke arah Chu Feng. Tapi
Tapi ketika dia melihat Chu Feng, wajahnya yang lembut langsung membeku dan dia berkata dengan kaget, "Ini kamu. Kamu kenal aku?" Chu Feng dengan hati-hati mengevaluasi gadis cantik itu, dan setelah melihat ke atas dan ke bawah 3 kali, dia menemukan bahwa bukan hanya gadis itu cantik, dia juga sangat muda, jelas lebih muda daripada dia. Juga, ada lencana di dada gadis yang menunjukkan bahwa dia adalah anggota aliansi sayap. Meskipun gadis itu mengejutkan Chu Feng, dia benar-benar tidak mengenali gadis itu. "Siapa yang mengenalmu? Cepat dan pergi. Ini bukan tempat di mana Anda bisa datang." Gadis itu melirik Chu Feng, lalu terus melemparkan dirinya ke dalam pertempuran besar melawan Saint Spirit Grasses dan sepertinya dia sangat marah pada Chu Feng. Meskipun Chu Feng tidak tahu mengapa gadis itu sangat marah, Chu Feng sudah tahu bahwa gadis itu dikelilingi oleh Saint Spirit Grasses. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia tidak memiliki kesempatan itu. Jika itu berlanjut, gadis itu tidak akan dapat melanjutkan karena kekuatan fisiknya dan dia akan mati di sana. Sebagai seorang lelaki, bagaimana mungkin Chu Feng membiarkan gadis yang begitu cantik dimakan oleh monster-monster itu? Dia tidak bisa mengabaikan sesuatu seperti itu. Jadi, sambil berpikir tentang itu, Chu Feng melompat tanpa ragu-ragu. Tapi ketika dia masuk, dia sedikit menyesalinya. Sejumlah besar monster merasakan kehadirannya dan mulai menyerang langsung ke arahnya. "Sepertinya aku harus keluar semua." Hidup digantung oleh seutas benang, jadi Chu Feng tidak menahan diri lagi. Energi spiritual dalam dantiannya mulai bergerak dan mengalir di nadi. Bagian atas jari kakinya menyentuh tanah, dan dengan ledakan, seluruh tubuhnya melompat ke udara seperti kilat. Saat dia mendarat, Chu Feng tiba-tiba mulai berputar. Angin puyuh mulai naik, dan seluruh tubuhnya seperti pisau manusia karena dengan kuat menusukkan ke ratusan bunga di bawahnya. Bang! Saat dia mendarat, bunga-bunga itu tersebar. Saat dia mendarat, tanah membentuk lubang yang dalam dengan retakan di sekitarnya. One Saint Spirit Grass terbunuh di tempat kejadian oleh Chu Feng dan menjadi sebesar jarinya. Dia menampilkan 2 gaya pertama dari Three Thunder Styles, namun dia hanya membunuh 1 Saint Spirit Grass. Itu tidak terduga untuk Chu Feng. Bagaimanapun, itu adalah kartu truth terkuatnya. Dia berpikir bahwa dengan serangan itu, langit akan ketakutan dan tanah akan terisak, dan sejumlah besar Saint Spirit Grasses akan mati di bawah kakinya. Tetapi hasil di matanya memiliki terlalu banyak perbedaan dari imajinasinya. Namun, Chu Feng tidak terlalu memikirkan hal itu. Hampir pada saat yang sama ketika dia mendarat, dia tiba-tiba melompat lagi karena dia merasa bahwa setidaknya ada 3 rumput Saint Spirit yang menyerang dari belakang. "Apakah kamu ingin mati?" Merasakan perubahan dalam formasi serangan Saint Spirit Grass dan suara ratapan dari dekat, gadis itu tahu bahwa Chu Feng melompat masuk. Tapi ketika dia mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak heran. Tidak peduli apa yang dia pikirkan, dia tidak akan pernah menduga bahwa Chu Feng bisa datang dan pergi seperti yang dia inginkan dalam pasukan Saint Spirit Grasses yang bahkan dia takuti. Bahkan tanpa melihat serangan para Saint Roh Rumput, dia masih bisa menghindar dan menyerang dengan akurat. Meskipun dia tidak mengenali keterampilan yang digunakan Chu Feng, dia masih bisa tahu dari kekuatan bahwa itu setidaknya keterampilan peringkat 4 orang ini. Dia baru saja memasuki level 5 dari dunia spirit dan dia sudah bisa menggunakan keterampilan peringkat 4. Gadis itu sangat tertarik pada kinerja Chu Feng. Hati-hati di sebelah kiri, sama seperti gadis itu di linglung, Chu Feng tiba-tiba berteriak. Mendengar itu, gadis itu tiba-tiba khawatir dan dengan cepat membalikkan tubuhnya. Dengan satu telapak tangan, dia meraih kirinya dan meraih tanaman berduri. Setelah meraih tanaman merambat, gadis itu mengepal dengan tinjunya dan mematahkan tanaman merambat menjadi beberapa bagian. Telapak tangan lainnya menyapu seperti pisau, dan dengan kilat dingin, dia memotong Saint Spirit Grass menjadi 2. Itu bahkan tidak seperti telapak tangan. Itu lebih seperti pisau besi. Setelah secara akurat memotong Saint Spirit Grass, gadis itu bahkan lebih terkejut. Chu Feng jelas menghadapnya dengan punggungnya, jadi bagaimana dia bisa melihat bahwa ada rumput suci roh menyerang di sebelah kirinya kecuali. Wosh! Tepat pada saat itu, Chu Feng menyapu di sebelah gadis itu seperti kilat. Pada saat itu, dia dipenuhi keringat, dan noda darah juga muncul di pakaiannya. Rumput suci roh terlalu kuat dan jumlahnya terlalu banyak. Meskipun Chu Feng memiliki kekuatan deteksi yang kuat dan Three Thunder Styles yang tak tertandingi kuatnya, dia yang berada di tingkat
ingin saya mendengarkan Anda. Dalam mimpimu, gadis itu sangat tidak senang. Katakan, apakah kamu bahkan masuk akal? Saya datang ke sini untuk menyelamatkan Anda, dan ini adalah cara Anda memperlakukan saya. Juga, tidakkah Anda perhatikan bahwa rumput Roh Kudus ini agak aneh? Mereka tidak menyerang secara membabi buta, dan mereka memiliki koordinasi yang ketat. Jika Anda akan melanjutkan dengan mereka, Anda hanya akan lelah. Sampah, itu sudah jelas. Saya sudah tahu itu. Meskipun dia mengatakan itu di permukaan, dalam hatinya dia hanya mengerti itu. Jika bukan karena pengingat Chu Feng, dia benar-benar tidak akan memperhatikan itu. Dengan kekuatannya, membunuh Saint Spirit Grasses tidak sulit. Tetapi jelas bahwa dia tidak berdaya melawan kerumunan Saint Spirit Grasses ini. Ada kemungkinan kecil dari konfrontasi langsung dan dia selalu perlu menghindari serangan dari mereka. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau mendengarkan karena aku bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Chu Feng dengan dingin mendengus dan bersiap untuk pergi. Oh, jangan melihat bahwa Chu Feng pergi. Itu membuat gadis itu ketakutan. Dia sudah melihat kemampuan Chu Feng. Jadi dia tidak ragu bahwa Chu Feng berhasil melarikan diri. Namun, dia tidak bisa, jadi dia segera berkata, aku akan mendengarkanmu. Hei, melihat penampilan gadis yang menurutinya, Chu Feng tertawa kecil lalu berkata, itu lebih baik. Melihat Chu Feng sangat bangga pada dirinya sendiri membuat mulut gadis itu berkedut. Meskipun kekuatannya di atas Chu Feng, dia tahu bahwa jika dia ingin melarikan diri, dia harus bergantung pada Chu Feng. Keduanya mencoba yang terbaik untuk berkoordinasi, dan di bawah perintah Chu Feng, kekuatan gadis itu benar-benar dipamerkan. Hampir 100 Saint Spirit Grasses sepenuhnya dimusnahkan oleh 2 orang dengan hanya 1 jam. Setelah pertempuran besar, Chu Feng mulai membersihkan medan pertempuran. Tentu saja dia memiliki peran dalam rumput suci roh yang memenuhi tanah. Meskipun kekuatan utama adalah gadis itu, dia adalah otak utama. Apakah orang ini berlatih dalam teknik misterius? Melihat Chu Feng yang dengan senang hati mengambil Saint Spirit Grasses, gadis yang bernapas dengan kasar yang duduk di samping mulai bergumam. Pada awalnya, untuk perlindungan diri, Chu Feng terus menggunakan keterampilan peringkat 4. Meskipun keterampilan peringkat 4 kuat, mereka mengkonsumsi banyak energi spiritual. Kebanyakan orang hanya bisa menggunakannya beberapa kali sebelum mereka kehabisan energi spiritual mereka. Namun, setelah menggunakannya begitu lama, Chu Feng bahkan tidak memiliki perasaan kelelahan. Selain itu, bisa menggunakan level 5 dari kekuatan ranah spirit untuk mengalahkan Saint Spirit Grass yang setara dengan peringkat 6 First Beast mengindikasikan masalah. Itu adalah bahwa Chu Feng mungkin telah terlatih dalam teknik misterius. Teknik misterius. Itu adalah teknik misterius. Penggarap mampu mengumpulkan lebih banyak energi spiritual, memperbaiki pengobatan spiritual lebih cepat, menyebabkan energi spiritual di Dantian menjadi lebih kaya dan kemampuan bertarung beberapa kali lebih kuat daripada orang normal. Tapi ada sangat sedikit misterius teknik, dan bahkan sekolah Azure Dragon hanya punya beberapa. Mereka hanya diberikan kepada para murid inti untuk kultivasi dan para murid pelataran dalam tidak memiliki cara untuk menyentuh mereka. Chu Feng bisa berkultivasi dalam teknik misterius yang berharga secara alami membuat gadis itu melihat Chu Feng dalam cahaya lain. Namun, dia tidak tahu alasan mengapa energi spiritual Chu Feng begitu kuat bukan karena beberapa teknik misterius. Itu karena petir ilahi dalam dantiannya. Sepertinya bukan hanya kekuatan roh Anda yang mengesankan, Anda memiliki banyak energi spiritual juga. Gadis itu berdiri dan berjalan ke Chu Feng dengan kedua tangannya di belakang. Kekuatan roh apa? Chu Feng menatap kosong. Masih bermain bodoh? Jika Anda tidak memiliki kekuatan roh, bagaimana Anda bisa melihat dengan jelas serangan Saint Spirit Grasses? Gadis itu menatap kosong ke arah Chu Feng. Anda sedang berbicara tentang kekuatan deteksi saya? Chu Feng terkejut ketika dia tahu apa yang gadis itu maksudkan. Kekuatan deteksi? Ya Tuhan, Anda menyebut kekuatan roh sebagai kekuatan deteksi. Kamu benar-benar bajingan. Tatapan gadis itu ke arah Chu Feng menjadi semakin meremehkan. Itu normal untuk tidak tahu. Apakah Anda tahu jika Anda laki-laki atau perempuan ketika Anda dilahirkan? Chu Feng dengan dingin mendengus dan terus mengambil rumput suci roh di sekitar mereka. Oh, kemarahanmu cukup pendek. Gadis itu tersenyum manis. Menyusulnya lalu tertawa kecil. Tahukah kamu bahwa tidak satupun dari 10.000 orang memiliki kekuatan roh ini? Kamu tampaknya benar-benar memahami kekuatan roh ini.
Hati Chu Feng menegang. Dia baru saja mulai menggunakan apa yang disebut kekuatan roh, sehingga dia tidak terlalu memahaminya. Tapi dia juga tahu bahwa itu mungkin benar ketika gadis itu mengatakan tidak ada satupun dalam 10.000 yang memiliki kekuatan roh. Sangat jelas bahwa gadis yang sangat berbakat ini tidak memilikinya. Selain itu, perlakuannya terhadapnya berubah 180 derajat, menunjukkan bahwa kekuatan roh ini adalah hal yang cukup mengesankan yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Tapi tentu saja, kekuatan roh adalah kebaikan surga. Itu dibawa oleh alam dan tidak dapat diperoleh dengan kultivasi. Mereka yang memiliki kekuatan roh dapat dikatakan sebagai naga di dalam manusia. Tidak hanya bakat kultivasi mereka akan sempurna, pengamatan mereka juga tidak tertandingi. Tidak heran kakak perempuan saya memandang Anda dan meminta Wings Alliance kami untuk mengundang Anda. Kakak perempuan Anda, saya lupa tentang perkenalan diri. Saya dipanggil Su Mei tahun 14 tahun. Dan Anda tentu mengenal kakak perempuan saya. Dia dipanggil Su Rou. Kamu adalah adik penatua Su Rou. Chu Feng tidak mengharapkan itu. Gadis di depannya murni dan manis, tapi Su Rou itu sangat menawan. Meskipun mereka berdua adalah wanita yang sangat cantik, mereka tidak mirip. Tapi setelah melihat dengan lebih teliti, Chu Feng menemukan bahwa gadis di depannya tampak sedikit mirip Su Rou. Saat ini, gadis itu masih agak muda, tetapi dalam beberapa tahun dia pasti akan menjadi cantik yang menakjubkan. Yang mengejutkan Chu Feng adalah bahwa dia tidak berhubungan dengan Su Rou. Jadi mengapa Su Rou mencoba menariknya ke aliansi sayap tanpa alasan? Apakah karena kekuatannya sudah terekspos pada hari ujian? Setelah beberapa hal yang lebih hati-hati, ada kemungkinan itu. Lagi pula, kekuatan Su Rou sangat dalam dan tak terukur dan ada beberapa mekanisme di istana bawah tanah. Dia mungkin bisa menipu para murid, tetapi untuk menipu para penatua akan benar-benar mengalami kesulitan. Apakah itu sangat mengejutkan? Tapi sebenarnya tidak ada yang mengejutkan. Adik saya melihat bahwa Anda adalah orang yang berbakat, sehingga dia ingin mengembangkan Anda sedikit. Dari pengamatan saya, Anda memang memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan Wings Alliance. Sebagai salah satu anggota dari Wings Alliance, dengan ini saya secara resmi mengundang Anda untuk bergabung. Berbicara tentang hal itu, Su Mei menyipitkan matanya dan memberi Chu Feng senyum yang manis, bersih, murni yang tak tertandingi. Di pertama, Su Mei sangat tidak menyukai Chu Feng, dan alasannya jelas karena Chu Feng menolak undangan aliansi sayap. Chu Feng adalah orang pertama dalam sejarah yang menolak undangan aliansi sayap. Tapi mengetahui bahwa Chu Feng memiliki kekuatan roh yang sangat langka, dia juga tahu bahwa tempat Su Rou memiliki pandangannya secara alami adalah kekuatan roh. Dari apa yang dia tahu, di seluruh lapangan luar, tidak satu orang memiliki kekuatan roh dan itu seperti sebuah legenda. Singkatnya, siapapun yang memiliki kekuatan roh akan memiliki prestasi tak terbatas di masa depan dan ditakdirkan untuk menjadi orang yang sangat kuat. Jadi, untuk orang seperti Chu Feng, dia jelas tidak bisa membiarkannya pergi dan melakukan segala yang dia bisa untuk menariknya. Melihat senyum manis Su Mei, Chu Feng tahu bahwa gadis itu ingin menariknya ke dalam aliansi dengan penampilannya. Mustahil bagi hati Chu Feng untuk tidak tergerak di depan kecantikan seperti itu. Jadi dia tersenyum pada awalnya, tetapi kemudian dengan tegas berkata, "Aku menolak." Kau bajingan. Mendengar kata-kata Chu Feng, Su Mei sangat marah sehingga dia melompat. Kelembutan sebelumnya langsung menghilang dan dia menggigit giginya dengan marah sambil menunjuk Chu Feng sambil berkata dengan marah, "Chu Feng, kamu pikir kamu siapa? Berapa banyak orang yang ingin bergabung dengan Wings Alliance namun ditolak oleh kami? Hari ini saya pribadi mengundang Anda, namun Anda masih menolak. Apakah otak Anda terjepit oleh pintu? Jadi bagaimana jika Anda memiliki kekuatan roh, pada akhirnya Anda hanya berada di level 5 dari dunia spirit? Itu bahkan tidak sebanding dengan orang-orang di aliansi sayap." Menghadapi kutukan keras Su Mei, Chu Feng tidak menjadi gelisah atau marah dan sepenuhnya mengabaikannya. Dia terus memetik rumput Saint Spirit di lantai, dan yang bisa diambilnya dia lakukan. Tiba-tiba dia memiliki pandangan kosong. Dia menemukan dengan takjub di tempat yang tidak begitu jauh, manik-manik ungu muncul. Manik itu seukuran mutiara, tetapi mengandung energi spiritual yang sangat kuat. Apa ini? Chu Feng mengambil manik itu dan dengan hati-hati menilainya. Wah, apakah itu?
Itu adalah manik spiritual. Melihat manik ungu mengkilap itu, Su Mei buru-buru berlari dan matanya menyala. Kamu mengenali hal ini? Tanya Chu Feng dengan penasaran. Tentu saja aku tahu. Ini adalah obat spiritual kualitas terbaik, bit spiritual. Dari beberapa ratus Saint Spirit Grasses, hanya satu yang akan membentuk bit spiritual. Anda tidak dapat memperbaiki manik spiritual, tetapi jika Anda langsung menelannya, itu akan membentuk energi spiritual dan diserap oleh Dantian. Itu sebabnya bit spiritual sangat berharga. Harga salah satunya setara dengan 100 tile emas. Saya telah berkeliaran di lingkaran dalam gunung pengobatan rohani selama beberapa hari ini hanya untuk bit spiritual ini. Saya tidak akan pernah berpikir bahwa saya akan mendapatkannya sebelum pergi. Saya terlalu beruntung, kata Su Mei emosional. Jadi hal ini adalah obat spiritual berkualitas tinggi yang tidak memerlukan pemurnian. Itu memang hal yang baik. Chu Feng terkekeh dan tidak memasukkan manik ke dalam tas. Sebaliknya, dia memasukkannya ke dalam sakunya sendiri. Kamu ingin menyimpannya untuk dirimu sendiri? Melihat itu, Su Mei berteriak dengan marah. Tentu saja tidak. Di sebuah sementara, aku akan memberimu beberapa rumput suci roh. Rumput suci roh ini awalnya milikku, dan sudah cukup bagus bahwa aku bersedia memberi Anda setengah. Bagaimanapun, rumput Saint Spirit hanya obat spiritual berkualitas tinggi. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan bit spiritual kualitas terbaik? Anda tidak bisa mengatakannya seperti itu. Jika itu bukan untuk saya, maka Anda akan sudah dibagi menjadi dua oleh rumput suci Saint Spirit itu. Bagaimana Anda bisa berdiri di sini dan membagi Saint Spirit Grasses ini dengan saya? Kamu, Su Mei menggigit giginya dengan marah, namun ia tidak berdaya. Meskipun tindakan Chu Feng sangat kejam, dia masih ingin mendapatkan Chu Feng ke aliansi sayap, jadi dia hanya bisa bertahan. Setelah itu, Chu Feng menghitung sedikit, dan kecuali untuk manik spiritual dalam bukunya saku, ia mengumpulkan total 78 Saint Spirit Grasses. Benar-benar angka yang tak terbayangkan. Juga, energi spiritual yang terkandung dalam rumput Saint Spirit ini sangat kaya. Mereka berkualitas sangat tinggi, dan mereka jauh lebih baik daripada yang disempurnakan Chu Feng sebelumnya. Chu Feng hanya mengambil 30 dan meninggalkan 48 untuk Su Mei. Dia bisa merasakan bahwa energi spiritual di sakunya setara dengan setidaknya 50 Saint Spirit Grasses. Jadi bahkan jika itu dibagi seperti ini, ia masih mendapatkan banyak. Tapi Chu Feng tidak berharap bahwa Su Mei hanya mengambil 40, dan dengan itu, Chu Feng memiliki 38. Makna Su Mei sangat jelas. Dia mengutuk Chu Feng menjadi 3-8. Chu Feng hanya bisa menyebut tindakannya sebagai kekanak-kanakan. Menyerahkan 8 Saint Spirit Grass untuk mengutuk benar-benar sesuatu yang orang boros akan lakukan karena harga 1 Saint Spirit Grass sama dengan 1 tile emas. 1 tile emas sama dengan 100 tile perak. Sudah cukup bagi keluarga biasa untuk melewatkan hidup mereka tanpa khawatir akan pakaian atau makanan. Gadis, untuk apa kamu mengikuti saya? Kamu tidak jatuh cinta padaku kan? Setelah membagi Saint Spirit Grasses, Chu Feng memutuskan untuk meninggalkan gunung obat spiritual. 10 hari telah berlalu, dan mereka harus meninggalkan lingkaran dalam sebelum langit menjadi gelap. Tapi, Chu Feng tidak berharap bahwa Su Mei akan mengikutinya. Sejujurnya, memiliki orang yang begitu cantik yang berjalan bersamanya adalah hal yang sangat memuaskan. Tetapi, ketika mereka berjalan, mereka bertemu banyak orang. Ketika segala macam tatapan kebencian dilemparkan ke arah Chu Feng, dia tidak merasa mudah. Dia merasa bahwa Su Mei sengaja membawa kebencian padanya. Aku memang jatuh hati padamu. Apakah Anda berani menikahi saya? Tapi ketika Su Mei mengatakan kata-kata itu sambil tertawa, Chu Feng langsung dalam kekacauan. Chu Feng tidak akan pernah berpikir bahwa gadis kecil itu tampak begitu murni, namun begitu tanpa pamrih. Tidak peduli apa yang kamu katakan, dia masih sedikit cantik, jadi bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu entah dari mana? Menikahlah denganmu, mengapa saya tidak berani? Tapi Chu Feng tidak mundur. Dia menghentikan langkahnya, meletakkan tangannya di bawah dagunya, menatap ke atas dan ke bawah dengan matanya, dan dengan serius mengevaluasi keindahan di depannya. Baru kemudian dia menemukan bahwa usia Su Mei mungkin tidak besar, tapi perkembangannya cukup bagus. Itu benar-benar memanaskan orang-orang dengan cembung dan lekuk tubuhnya yang indah. Kamu berani menikah, tapi aku tidak. Bajingan sialan.
Dipandang oleh tatapan tajam Chu Feng, Su Mei tidak bisa mengimbangi wajah itu. Dia akhirnya menemukan bahwa dia terlalu berpengalaman dalam bertindak tanpa malu dengan Chu Feng, dan hanya dengan beberapa kata dari Chu Feng, dia menjadi benar-benar panik. Oh, itu bagus jika kamu tidak menikah. Kamu benar-benar bukan tipeku. Chu Feng samar-samar tersenyum, seolah-olah beban besar telah dilepaskan dan terus berjalan. Kamu bajingan, suara marah Mei datang dari belakangnya. Untuk membalas dendam pada Chu Feng, Su Mei tidak meninggalkan Chu Feng tidak peduli apa dan dia terus menempel di sebelahnya. Saat mereka berjalan, Chu Feng menarik banyak permusuhan. Chu Feng benar-benar tidak berdaya melawan tindakan Su Mei. Pada topik kekuasaan, dia jauh dari Su Mei, dan bahkan jika dia lebih kuat dari Su Mei, tidak perlu menggunakan pertarungan untuk mengusir kecantikan kecil itu kan, karena dia tidak berdaya, Chu Feng lebih baik menikmatinya saja. Kadang-kadang dia mengagumi penampilan Su Mei, sesekali dia sedikit memprovokasi Su, dan itu membuatnya marah kep seperti guntur. Dia meraih lengan Chu Feng dan menggigit, dengan marah menggedor punggung Chu Feng, dan di sepanjang jalan Chu Feng cukup terluka. Ada sedikit orang yang mengenali Su Mei, tetapi dengan kecantikannya dia bisa bahkan disebut sebagai nomor 1 di pelataran dalam. Melihat Chu Feng menggertak kecantikan seperti Su Mei, ada banyak laki-laki muda yang berjalan dan mencoba untuk memperjuangkan keadilan dan menarik pahlawan menyelamatkan keindahan. Tapi yang mereka dapatkan adalah mengutuk Su Mei, dan bahkan ada 2 orang yang tulang rusuknya patah oleh Su Mei. Ketika mereka melihat lencana Wings Alliance di dada Su Mei, mereka semua hanya bisa mengutuk keberuntungan mereka. Mereka berdua terus berjalan, dan semua pengamat akan memusatkan perhatian mereka pada mereka. Persis seperti itu, mereka menjadi pemandangan aneh. Ketika mereka berjalan ke lingkaran luar, sejumlah besar orang berkumpul di sana dan mereka menjadi titik fokus perhatian orang. Lihat, bukankah itu Chu Feng? Tampaknya ada orang di belakangnya. Bukankah itu Su Mei? 2 mayat keluar dari kerumunan, dan itu adalah saudara naga dan macan. Kedua orang itu sangat takut pada Su Mei, sehingga mereka ingin berbalik dan melarikan diri. Bai Long Bai Hu, bantu aku hentikan bajingan ini. Tapi ketika Su Mei memanggil mereka, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Karena seperti ini, kita hanya bisa menindaklanjuti dan memberi Chu Feng sedikit penderitaan. Atau kalau tidak, Su Mei tidak akan memaafkan kami. Keduanya menatap mata satu sama lain dan mengingat perintah Su Mei dari beberapa hari yang lalu. Mereka tidak bisa membantu tetapi menggertakkan gigi mereka dan melompat ke arah Chu Feng karena mereka ingin memblokirnya. Chu Feng sudah memperhatikan keduanya, dan melihat ketika mereka melompat ke arahnya dengan wajah tidak baik, dia tahu bahwa mereka akan menyerangnya. Memang, saudara-saudara tiba di depan Chu Feng dan menjulurkan satu kepalan tangan dan satu tendangan mengarah ke perut dan kaki Chu Feng. Mereka 2 berada di tingkat 6 wilayah spirit, dan meskipun mereka tidak menggunakan keterampilan bela diri, kekuatan dan kecepatan mereka adalah kelas atas. Jika beberapa hari yang lalu, Chu Feng tidak akan memiliki cara untuk mengambil serangan mereka. Tapi itu tidak lagi sulit sekarang. Wash Chu Feng tidak mundur dan dia malah maju. Dengan satu kaki menyentuh tanah, tubuhnya tiba-tiba berputar dan dia pergi di antara 2 orang seperti angin. Aura ini, alam roh, tingkat 5, saudara-saudara merasa aura Chu Feng, tetapi mereka terkejut karena itu. Bagaimana dia bisa menghindari serangan keduanya sementara hanya berada di tingkat 5 dari dunia roh, itu tidak masuk akal. Saat itu juga, kedua bersaudara itu merasa bahwa mereka tidak punya wajah lagi. Meskipun Chu Feng adalah orang yang berbakat, keduanya tidak biasa juga. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang kecil, yang hanya berada di tingkat roh kelima, bermain-main dengan mereka, yang berada di tingkat roh ke-6, di depan semua mata orang banyak, berpikir pada titik itu, hati mereka berdua menjadi lebih dingin. Mereka mengubah gaya mereka, dan beberapa telapak tangan menonjol pada saat yang sama. Tak terhitung telapak tangan angin yang terlihat dengan mata telanjang mulai terbang menuju Chu Feng. Telapak tangan angin itu padat dan hampir tidak ada cara untuk menghindarinya. 2 orang ini, melihat bahwa mereka berdua benar-benar menggunakan keterampilan peringkat 3, Chu Feng mulai mengerutkan kening. Dia sudah tidak bisa mengelak terhadap keterampilan itu, jadi dia harus menggunakan keterampilannya sendiri untuk melawan. Tapi, ada terlalu banyak pengamat,
Jadi jika Chu Feng benar-benar menggunakan keahliannya, kekuatan sejatinya juga akan terungkap. Setelah beberapa pemikiran, Chu Feng menggigit giginya dan menuangkan energi spiritual di dalam tubuhnya ke kulitnya. Dia bergeser ke arah telapak angin tertipis dan dia ingin mengambil serangan secara paksa. Bang bang bang. Setelah beberapa suara berat, Chu Feng tertabrak oleh 3 telapak tangan terus-menerus. Meskipun gelombang rasa sakit mati rasa datang dari punggungnya, dia tidak menderita cedera internal sehingga saudara naga dan macan menahan diri. Tapi, untuk memalsukan yang asli, dia melemparkan dirinya ke depan. Dan pada saat yang sama ketika dia mendarat di tanah, dia dengan sengaja menggigit bibirnya dan mengeluarkan darah yang encer. Ini menakutkan saudara-saudara ketika mereka melihat bahwa Chu Feng jatuh ke tanah dan bahkan memuntahkan darah. Mereka hanya ingin mendapatkan kembali beberapa wajah dan mereka memang menahan diri. Bagaimanapun, mereka tidak ingin membuat marah orang di belakang Chu Feng. Meskipun mereka takut di dalam hati mereka melihat Su Mei datang, sehingga mereka berdua tidak mengulurkan tangan ke arah Chu Feng dan hanya bisa memasang wajah jahat lalu berkata sambil menunjuk ke Chu Feng, "Chu Feng, ini adalah harga menyinggung Su Mei." Su Mei, saudari penatua Surou. Su Mei, mendengar nama Su Mei, mengejutkan kerumunan yang mengamati. Nama Su Mei tidak asing bagi mereka karena itu adalah orang yang sangat berbakat yang semua orang tahu. Dikatakan bahwa Su Mei adalah kecantikan yang luar biasa dan hanya memasuki sekolah Azure Dragon tahun ini. Jadi itu adalah mengapa sangat sedikit orang yang mengenalinya. Tetapi karena Su Mei sangat berbakat, berada di level ke-7 pada usia 14 tahun, ia secara langsung diterima sebagai murid pengadilan dalam sebagai pengecualian. Pada hari yang sama ketika dia memasuki pelataran dalam, dia masuk ke Wings Alliance. Setelah membandingkan penampilan Su Mei dan lencana Wings Alliance di dadanya, semua orang lebih yakin tentang identitasnya. Pada saat itu, kerumunan itu meledak karena nama Su Mei benar-benar sangat terkenal. "Ah, siapa bocah itu? Saya melihat dia mati jika dia menyinggung Su Mei." Saya pikir saya mendengar bahwa saudara naga dan macan berkata bahwa dia adalah Chu Feng. Melihat wajahnya, dia seharusnya idiot itu. Dia benar-benar tidak harus tahu seberapa tinggi langit atau seberapa dalam tanah itu. Saat itu, hampir semua orang berpikir bahwa Chu Feng sudah mati. Karena keberadaan Surou, posisi Su Mei di pengadilan dalam tidaklah rendah. Juga dengan penampilannya yang cantik, dia sudah menjadi pasangan pilihan bagi semua jenis orang jenius di lingkungan pengadilan dalam. Siapapun yang berani menyinggung dia sedang mencari kematian. Su Mei tiba di depan Chu Feng. Dan ketika dia menatapnya yang perlahan-lahan naik kembali dan juga genangan darah berair di depan mereka, wajahnya sangat berubah. Dia tiba-tiba berputar, dan menamparkan saudara naga dan macan dengan 2 poni lalu berteriak dengan keras, "Siapa yang membiarkanmu memukulnya? Apakah Anda ingin mati?" Mengutuk, apa yang terjadi? 2 tamparan dari Su Mei sangat jelas. Bukan hanya itu benar-benar membingungkan naga dan macan bersaudara, dia bahkan mengejutkan orang banyak yang mengamati. Bukankah Su Mei mencoba menangkap Chu Feng? Apakah saudara-saudara berusaha membantu Su Mei? Apa situasi ini? Dan mengapa Su Mei memukul saudara-saudara? Dia bahkan tampak seperti dia peduli tentang Chu Feng dan itu benar-benar mengacaukan pikiran semua orang. Apa yang kamu lihat? Apa yang ada di sana untuk dilihat? Jika kau terus melihat, aku akan membuang matamu. Tepat pada saat itu, Su Mei tiba-tiba berbalik. Kelucuan dari wajahnya yang cantik tidak lagi ada di sana dan sepasang matanya menembakkan 2 sinar dingin. Benar-benar menakuti kerumunan. "Oh, kamu baik-baik saja?" Setelah menakuti kerumunan, Su Mei berjalan menuju Chu Feng. "Aku baik-baik saja, ini bukan apa-apa." Chu Feng berdiri dan menggunakan jari-jarinya untuk menyekat darah di bibirnya. Luka gigitan kecil juga muncul. Kamu bajingan." Saat itu, Su Mei tiba-tiba mengerti. Dia tidak meludahkan darah dari serangan. Itu hanya dia yang bertindak untuk hiburannya sendiri. Dan akting itu begitu nyata sehingga bahkan menipunya. Pada saat itu, Su Mei benar-benar ingin melompati dan menggaruk wajah Chu Feng sampai penuh bunga. Tapi dia masih ingin untuk mengikatnya, jadi dia bertahan. Dia berbalik, menatap saudara-saudara lalu berkata, "Ikuti aku." Setelah itu, dia dengan cepat berjalan keluar dari kerumunan di sekitarnya. HMPH. Saat itu, saudara naga dan macan penuh amarah.
Bagaimanapun Anda mengatakannya, mereka masih orang-orang terkenal di pelataran dalam, dan setelah tamparan Su Mei di depan orang banyak, wajah mereka tidak ada. Tetapi karena status Su Mei, mereka tidak melakukannya. Aku tidak berani melakukan apapun pada Su Mei. Kekuatan mereka juga jauh darinya. Jadi, pada akhirnya, mereka hanya bisa mendengus dan mengikuti dengan dingin. Setelah tiba di tempat kosong di mana tidak ada orang, Su Mei menghela nafas dan berkata dengan wajah meminta maaf. Maaf untuk sekarang, hanya saja Chu Feng memiliki bidang khusus. Saya juga baru mengetahuinya sehingga kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Su Mei ingin memberitahu saudara-saudara bahwa Chu Feng memiliki kekuatan roh dan dia sangat mungkin telah berkultivasi dalam teknik misterius. Tetapi setelah mempertimbangkan bahwa itu adalah rahasia Chu Feng, dia tidak mengatakan kebenaran sepenuhnya. Mendengar kata-kata Su Mei, saudara-saudara sangat berpikir pada saat yang sama. Di mana Chu Feng yang unggul untuk mendapatkan kesan baik Su Mei, dan setelah Su Mei dan kedua bersaudara pergi, Chu Feng sangat bosan. Jadi, dia merapikan pakaiannya dan meninggalkan kerumunan. Dia tidak ingin menarik masalah yang tidak perlu. Chu Wei, itu. Tepat pada saat itu, 10 orang berjalan keluar dari kerumunan. Itu adalah Chu Wei, Chu Shen dan yang lainnya. 2 tas mereka penuh dan dapat dikatakan bahwa mereka memiliki panen yang bagus. Tetapi itu hanya obat spiritual berkualitas rendah. Mereka juga melihat pemandangan yang baru saja terjadi, dan pada saat itu mereka sangat tercengang. Tampaknya Chu Feng diundang oleh Wings Alliance bukan hanya kebetulan, dan memang ada hubungan yang tidak bisa dijelaskan. Anda juga pernah mendengar hal itu dalam hal ini ujian murid dalam pengadilan tahun ini. Ada orang yang ganas yang membunuh sendiri 40 first beas, kan? Setelah beberapa pemikiran, Chu Wei membuka mulutnya. Tentu saja kita pernah mendengarnya. Orang itu sangat kuat, dan dia adalah karakter yang hangat dibicarakan di pengadilan dalam. Tapi dia menyembunyikan dirinya dengan sangat baik sehingga tidak ada yang tahu siapa dia. Tidak ada akhir dari pujian karena semua orang menyebutkan orang itu. Lalu jika aliansi sayap memilih anggota baru di dalam murid-murid baru, siapa yang menurut Anda akan menjadi target undangan mereka? Tanya Chu Wei. Tentu saja orang yang galak itu. Kerumunan memiliki pikiran yang sama. Chu Wei, maksudmu? Tiba-tiba, seseorang bereaksi padanya. Lagi pula, sampai hari ini, satu-satunya murid baru yang diundang oleh aliansi sayap adalah Chu Feng. Tetapi untuk menghubungkan Chu Feng dalam kesan mereka dengan orang sengit seperti idola itu hampir tidak mungkin bagi mereka. Jadi, itu sebabnya ada seseorang yang menolak itu, tidak mungkin. Bagaimana bisa Chu Feng menjadi orang yang sengit? Apakah Anda benar-benar mengerti Chu Feng? Sejak memasuki sekolah Azure Dragon, Anda hanya menggoda Chu Feng karena dia tidak bisa memasuki pelataran dalam. Siapa yang akan tahu kekuatan sejatinya? Kami. Dengan kata-kata Chu Wei, semua orang bisu dan tidak bisa mengatakan apa-apa karena kata-katanya adalah kebenaran. Sejak mereka masih kecil, mereka memandang rendah Chu Feng dan merasa bahwa dia bukan bagian dari keluarga Chu. Namun, ia menggantungkan gelar sebagai bagian dari keluarga Chu dan mereka melihatnya tidak tahu malu. Selain mempermalukan Chu Feng dan merendahkannya, tidak ada yang benar-benar mengenalnya. Saya setuju dengan kata-kata Chu Wei. Tepat pada saat itu, Chu Shen yang pendiam akhirnya berbicara. Kita semua meremehkan Chu Feng dan karena itu, kakak saya Chu Cheng membayar harganya. Saya harap kalian tidak menyinggung Chu Feng lagi, atau Anda pasti akan menyesalinya. Setelah mengatakan itu, Chu Shen pergi dulu. Chu Wei dan yang lainnya juga tenggelam dalam pemikiran yang mendalam karena mereka juga tahu alasan mengapa Chu Cheng tidak berpartisipasi dalam perburuan obat spiritual. Setelah bergegas di jalan, Chu Feng akhirnya berjalan keluar dari gunung obat spiritual dan tiba di alun-alun di pintu masuk. Pada saat itu, sudah ada sejumlah besar murid pelataran dalam berkumpul di sana. Banyak panen orang tidak buruk, dan alun-alun sangat ramai ketika orang berbicara tentang hal-hal menarik yang terjadi dalam spiritual medicine mountain. Chu Feng, sebuah suara yang akrab terdengar, dan tanah Chu Yue menatapnya dari dekat. Kelompok Chu Yue memiliki 11 orang, dan selain Chu Yue dan 2 anggota keluarga Chu lainnya, sisanya adalah orang-orang yang bergabung dengan aliansi Chu di lain waktu. Orang-orang itu sangat sopan kepada Chu Feng, jadi kesan Chu Feng pada mereka tidak buruk. Karena dia melihat mereka, tentu saja, dia akan pergi dan menyapa mereka. Oh, panen Chu Feng tidak buruk.
Anda benar-benar mendapatkan 2 tas penuh. Ya, cukup mengesankan bahwa satu orang mendapat lebih dari kita semua. Kami tidak tahu mana yang merupakan obat spiritual, jadi untuk wajah kami memiliki beberapa gulma di sini. Haha, tapi ketika Chu Feng semakin dekat, 2 anggota keluarga Chu lainnya berbicara dengan sinis pada Chu Tas Feng. Mereka tidak percaya bahwa Chu Feng mampu mengumpulkan lebih dari 11 dari mereka sendiri. Melihat itu, Chu Yue ingin memarahi, tetapi bahkan tidak membiarkannya berbicara. Chu Feng berkata terlebih dahulu, "Chu Yue, Anda hampir akan menembus ke tingkat 5 dari ranah roh kan? Anggap ini sebagai penghormatan adik laki-laki." Saat Chu Feng mengatakan itu, dia memasukkan tangannya ke dalam tasnya, dan ketika tangannya keluar, sekelompok obat spiritual keluar juga dan dia memasukkan semua dari mereka ke lengan Chu Yue. "Chu Yue, aku punya beberapa hal yang harus dilakukan, sehingga aku akan pergi dulu." Chu Yue tertegun oleh gerakan tiba-tiba Chu Feng. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, Chu Feng sudah berjalan jauh. Dia hanya bisa melihat bahwa orang-orang di sekitarnya secara mengejutkan menatap lengannya dan mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Dia melihat ke bawah, dan seketika, Chu Yue terpana. Dalam pelukannya, ada 13 obat spiritual merah. Itu bukan rumput roh tanah kualitas rendah. Mereka adalah Sky Spirit Grasses yang berkualitas sedang. Tidak ada yang bisa tetap tenang saat mereka memikirkan tas Chu Feng yang mungkin penuh dengan Sky Spirit Grasses ini. Tentu saja, jika mereka tahu bahwa di tas Chu Feng yang lain penuh dengan Saint Spirit Grasses, banyak orang bahkan akan berpikir untuk mati. Tanda aneh, Chu Yue, sepertinya panenmu tidak buruk. Suara Chu Wei datang dan kelompoknya perlahan-lahan juga datang. "Ini, kalian pergi dan memburu Sky Spirit Grasses, dan kau bahkan mendapat banyak." Ketika Chu Wei dan yang lainnya datang dan melihat Sky Spirit Grasses di lengan Chu Yue, mereka benar-benar terkejut. Harga satu Sky Spirit Grass setara dengan 20 Ground Spirit Grasses. Jadi 13 Sky Spirit Grasses di lengan Chu Yue sudah lebih berharga daripada yang dimiliki Chu Wei dan yang lainnya. Tidak, ini tidak diburu oleh kita. Mereka diberikan kepada saya oleh Chu Feng. Saat Chu Yue mengatakan itu, dia memasukkan 13 Sky Spirit Grasses ke dompet pinggangnya. Ketika dia melakukan gerakan itu, hampir semua orang meneteskan air liur karena kekaguman. Terutama 2 orang yang mempermalukan Chu Feng sebelumnya. Mereka bahkan tega mati karena tabrakan tahu. Itu karena provokasi mereka kepada Chu Feng hanya sekarang seperti pengemis dengan 2 koin tembaga yang membualkan kekayaan mereka kepada orang kaya dengan ribuan koin di pinggang mereka. Itu sangat menggelikan. Chu Yue, Anda mengatakan bahwa ini diberikan kepada Anda oleh Chu Feng, apakah mungkin? Chu Wei dan yang lainnya kehilangan semua warna dari wajah mereka ketika mereka tiba-tiba teringat tas-tas Chu Feng yang sangat penuh. Chu Wei, Chu Yue, sesuatu terjadi pada Chu Feng. Pada saat itu, Chu Sue dan yang lainnya dengan cepat berlari mendekat dan wajahnya sangat jelek. "Chu Sue, apa yang terjadi? Apakah Chu Feng menggertakmu?" Ketika mereka melihat penampilan Chu Sue yang sepertinya kehilangan jiwanya dan juga luka Chu Gao di kakinya, semua orang dari aliansi Chu mengepung mereka dan mereka bahkan berpikir itu adalah Chu Feng yang menggertak Chu Sue dan yang lainnya. Dan ketika Chu Sue menggambarkan peristiwa yang terjadi, semua orang terdiam. Menurut apa yang dikatakan Chu Sue, untuk menyelamatkannya, Chu Feng dikelilingi dan diserang oleh 3 ahli ranah spirit level 5. Dia seharusnya dalam bahaya, dan bahkan jika dia tidak mati, dia akan lumpuh. Tapi mereka melihat Chu Feng sekarang. Bukan saja dia bahkan tidak tergores, dia juga penuh keaktifan. Bagaimana itu terlihat seperti orang yang terluka, dan apa artinya itu? Itu berarti bahwa Chu Feng tidak bisa kalah melawan 3 ahli dari alam roh level 5. Atau dia setidaknya bisa mundur dengan semua yang utuh. Bagaimana Chu Feng memiliki kekuatan semacam itu? Mereka bahkan tidak ingin terus memikirkannya, karena ketika mereka melakukannya, mereka menjadi lebih takut. "Chu Yue, kamu mengatakan bahwa Chu Feng baik-baik saja?" tanya Chu Sue dengan wajah penuh emosi, dan pada saat yang sama dia merasa itu tak terbayangkan. Chu Feng baik-baik saja. Kami baru saja melihatnya." Chu Yue mengangguk dan berkata, "Itu bagus, Chu Feng baik-baik saja, itu benar-benar hebat." Kebahagiaan ekstremnya langsung berubah menjadi kesedihan, dan Chu Sue melemparkan dirinya ke dalam lengan Chu Yue, menangis sambil berkata, "Chu Yue, aku salah, kami salah, hanya kau yang benar,
Chu Feng bukan musuh kita, dia yang paling berani di keluarga Chu kita. Jika bukan karena Chu Feng, maka aku akan Hiks. Menghadapi adegan itu, Chu Yue merasa lebih bersyukur, karena tampaknya Chu Sue benar-benar menatap Chu Feng dengan cara yang berbeda. Sepertinya kita benar-benar memandang Chu Feng dengan salah. Chu Wei menghela nafas dan ada sedikit rasa malu di wajahnya. Mengetahui pengalaman Chu Sue, semua orang memandang Chu Feng dengan cara yang berbeda. Dan ketika semua murid meninggalkan gunung obat spiritual, kelompok yang dibentuk oleh para penatua bisa menjadi lingkaran tengah dari gunung obat spiritual. Pada saat itu, Su Rou, penguasa gedung keterampilan bela diri dan berbagai tetua berkumpul di sana. Mereka melihat mayat 3 murid terdekat sambil mengerutkan kening. Tapi, dengan posisi mereka hanya bisa melihat dan tidak punya hak untuk berbicara. Karena di sebelah mayat-mayat itu, seseorang yang mengenakan jubah putih dengan hati-hati mengamati. Orang itu sangat signifikan di sekolah Azure Dragon, dan bahkan para tetua inti harus berhati-hati di sekitarnya. Jubah putih orang itu sangat istimewa, karena penuh dengan tanda aneh dan pola khusus. Jubah putih juga sangat besar, tidak hanya menyembunyikan pakaian orang itu, ia bahkan menyembunyikan wajahnya dan menutupi seluruh orang dengan erat. Setelah bertahun-tahun, ia akhirnya muncul kembali. Akhirnya, sebuah suara tua datang dari kulit putih. Jubah, Penatua Suge, maksudmu, itu adalah makam 1000 tulang. Su Rou naik dan bertanya. Apalagi yang bisa dilakukan selain tulang 1000 makam? Kalian para penatua pengadilan sangat mengabaikan tugasmu. Anda hanya melaporkan setelah Tosat Bone Graveyard muncul. Apakah Anda tahu bahwa Anda semua menunda banyak hal? Cukup setumpuk ember beras. Anda semua adalah sampah. Mengapa saya bahkan membutuhkan Anda? Setelah pertanyaan Su Rou, pria tua jubah putih itu memarahi. Semua orang bisa merasakan kemarahan orang itu. HMPH, setelah memarahi itu, Penatua melambaikan lengan bajunya dan menghilang tanpa meninggalkan jejaknya. Setelah dia pergi, semua orang santai dan sangat terhela. Di depan orang itu, mereka benar-benar bahkan tidak berani bernapas dalam-dalam, dan tidak ada yang berani naik dan mengajukan pertanyaan seperti bagaimana Su Rou melakukannya. Orang tua ini, apakah dia tidak terlalu berlebihan? Makam 1000 tulang ini sudah seperti ilusi, dan bahkan mantra yang dia atur tidak dapat mendeteksi itu. Bagaimana kita tahu kapan itu akan muncul? Su Rou berkata sambil marah. Jadilah sedikit lebih tenang. Sangat sulit bagi sekolah Azure Dragon kami untuk mendapatkan orang ini. Bukan hanya kami, bahkan kepala sekte harus sangat hormat. Kami benar-benar tidak bisa menyinggung orang ini. Ouyang naik dan membujuk Su Rou, dan dia takut kalau dia akan menyinggung lelaki berjubah putih itu. HMPH, aku melihat bahwa dia hanya dengan tidak hormat bergabung dengan sekolah Azure Dragon. Mencari harta dari makam 1000 tulang akan menjadi tujuannya yang sebenarnya. Su Rou dengan dingin mendengus dan tidak menerima itu. Dikatakan bahwa makam 1000 tulang berisi harta, tetapi itu hanya rumor. Hari ini, siapapun yang masuk akan mati sehingga tidak dapat dikonfirmasi apakah itu kebenaran atau kebohongan. Makam 1000 tulang sudah dianggap sebagai titik bahaya, dan perasaan semua orang cemas tentang hal itu. Jika Suge dapat memecahkan makam 1000 tulang ini, lalu bagaimana jika harta itu diberikan kepadanya? Hanya takut dia tidak siap untuk itu. Su Rou mengerutkan bibirnya. Gadis, ucapkan satu kalimat lebih sedikit. Ouyang jelas tak berdaya saat menghadapi Su Rou yang keras kepala. Itu benar. Apakah aliansi sayap mengundang bocah itu? Ah, bocah itu benar-benar membuat kepalaku sakit. Saya mendengar Su Mei mengatakan bahwa dia menolak undangan itu. Su Rou menghela nafas ketika mereka menyebut Chu Feng. Oh, Ouyang sedikit terganggu. Tetapi kemudian tersenyum dan berkata, bocah ini cukup menarik. Chu Feng kembali ke kediamannya, dan hal pertama yang dia lakukan adalah mandi dengan nyaman. Tapi tepat saat dia melepas pakaiannya, dan bahkan sebelum memasuki jalan, wajah Chu Feng berubah sangat. Ini, melihat dadanya sendiri, Chu Feng tatapannya berkedip dan wajahnya sangat jelek. Karena di dadanya, sebuah pola aneh muncul. Alasan mengapa itu aneh adalah karena pola-pola itu dibuat dari simbol yang tak terhitung jumlahnya. Setiap simbol seolah-olah mereka hidup. Mereka bergerak di sekitar kulit Chu Feng, dan itu sangat mengerikan. Chu Feng menggunakan tangannya dan dengan kuat mengusap dadanya beberapa kali dan mencoba untuk menghapus pola-pola aneh. Tetapi tidak peduli apa,
Mereka simbol seperti hidup di bawah kulitnya dan dia tidak punya cara untuk menyingkirkannya. Melihat simbol padat yang berenang bola bali di kulitnya sendiri, Chu Feng tertekan tak tertandingi, namun dia bisa melakukan tidak ada. Sepertinya aku belum menyingkirkan kutukan dari makam 1000 tulang. Tiba-tiba, Chu Feng tersenyum lega. Dia tahu bahwa ini adalah souvenir yang ditinggalkan oleh makam 1000 tulang. Tidak peduli apakah hal itu baik atau buruk, saat ini dia tidak berdaya, jadi dia hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, Chu Feng tidak repot-repot berpikir lagi. Mungkin juga berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jadi, dia melompat ke kamar mandi dan menikmati kehidupannya saat ini. Waktu berjalan dan dengan satu kedipan, beberapa hari berlalu. Dalam beberapa hari itu, Chu Feng bahkan tidak mengambil langkah di luar. Selain mempelajari gaya ketiga dari 3 gaya guntur, ia menyempurnakan pengobatan spiritual. Dalam beberapa hari singkat, Chu Feng beralih dari orang kaya menjadi orang miskin tanpa apa-apa. Tapi, untungnya, dantiannya terisi sedikit, dan dengan perkiraannya, dia bisa melakukan terobosan sekali lagi setelah bit spiritual lain. Tapi, perburuan obat spiritual hanya terjadi setahun sekali dan bit spiritual adalah obat spiritual berkualitas tinggi. Jika dia tidak bergantung pada Su Mei, bagaimana mungkin Chu Feng mengambil kesepakatan seperti itu? Jadi dia juga tahu bahwa ingin terobosan lagi tidak mudah. Tanpa dia rasakan, hari pertemuan keluarga Chu juga tiba. Pada hari itu, 3 orang yang akrab datang dan mengunjungi. Chu Yue, Chu Sue, Chu Wei. Chu Feng agak lengah ketika melihat 3 orang di luar. Tidak aneh bagi Chu Yue untuk datang berkunjung. Tapi, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Sue dan Chu Wei bisa datang juga. Chu Feng, pertemuannya sudah hampir tiba. Datang bersama kami dan kami bisa kembali bersama. Chu Yue tersenyum dan berkata, "Oh," Chu Feng memandang Chu Wei dan Chu Sue dengan sedikit ragu. "Chu Feng, mari kita kembali bersama. Semua orang menunggumu." Chu Sue juga berbicara, dan selain tulus di matanya ada juga penyesalan yang mendalam. "Chu Feng, kita mungkin telah salah mengerti beberapa hal, tetapi pada akhirnya, kita masih keluarga. Saya harap Anda tidak menaruh masa lalu di hati Anda." Chu Wei juga tertawa kecil dan ada beberapa petunjuk mengakui kesalahannya dalam nada bicaranya. Chu Feng berpikir sebentar, tapi masih berkata, "Tidak apa-apa. Chu Feng bukan orang yang berpikiran sempit, atau dia tidak akan menyelamatkan Chu Sue hari itu. Bagaimanapun, dia juga berencana untuk kembali ke keluarga Chu, jadi tidak buruk untuk bisa mengobrol dengan Chu Yue di sepanjang jalan." Mereka tiba di gerbang sekolah Azure Dragon, dan memang, anggota keluarga Chu ada di sana menunggu Chu Feng. Ketika mereka melihat Chu Feng, tatapan mereka tidak mengandung permusuhan masa lalu. Sebaliknya, ada sedikit lebih banyak rasa hormat, dan selain dari rasa hormat, ada juga beberapa rasa malu dan beberapa rasa malu. Meskipun tidak dikonfirmasi, banyak orang tahu dalam hati mereka bahwa Chu Feng kemungkinan orang yang ganas yang membantai 40 First Beast. Dia juga mendapat pengakuan dari Wings Lions. Jadi bagaimana mungkin mereka berani menyinggung Chu Feng ketika dia seperti ini? Chu Feng tidak terlalu memikirkan perubahan mereka. Lagi pula, di hati Chu Feng, ia memandang dirinya sebagai anggota keluarga Chu. Bergaul dengan keluarganya secara alami adalah sesuatu yang ia dambakan. Tetapi dia juga tahu bahwa kekuatannya lah yang menyebabkan perubahan sikap mereka. Tapi mengapa itu penting? Bagaimanapun, dunia adalah seperti itu. Bahkan jika itu adalah keluarga, senior dan junior dibagi oleh kekuatan. Di tengah-tengah provinsi Azure, ada sebuah kota kecil yang dibangun melawan gunung, dan itu disebut kota Gunung Miring. Keluarga Chu adalah tuan dari kota Gunung Miring, karena mereka memiliki kendali atas lusinan mil tanah dan sumber daya. Pintu gerbang yang mengesankan dari keluarga Chu ada di depan mata mereka. Kuda-kuda cepat tiba, dan beberapa pria dan wanita muda yang mengesankan melompat turun. Mereka adalah Chu Feng dan yang lainnya dari sekolah Azure Dragon. Lihat, tuan muda dari keluarga Chu telah kembali. Jubah berwarna ungu. Itu adalah simbol murid-murid pelataran dalam dari sekolah Azure Dragon kan? Impresif. Mereka memang dari keluarga Chu. Itu benar. Bakat adalah hal yang paling penting di jalan budidaya bela diri. Out Yang, bos dari sisi timur kota, menggunakan semua kekayaannya untuk membawa cucunya ke sekolah Azure Dragon. Tetapi setelah masuk selama 10 tahun penuh,
ia hanya berada di tingkat 1 untuk budidaya bela dirinya. Itu tidak ada bandingannya dengan tuan muda keluarga Chu. Itu mungkin tidak begitu. Saya mendengar bahwa ada seseorang bernama Chu Feng di keluarga Chu, dan bahkan hari ini dia masih menjadi murid pengadilan luar. Karena dia tidak punya wajah untuk melihat siapapun, dia tidak kembali ke rumah selama bertahun-tahun. Maka Anda tidak tahu cerita lengkapnya. Meskipun Chu Feng memiliki status tuan muda, secara teknis dia bukan bagian dari keluarga Chu. Dia dijemput oleh Chu Yuan, jadi itu normal bahkan jika bakatnya tidak sama dengan tuan muda lainnya. Kau tidak bisa berbicara secara acak tentang itu. Kalau tidak kamu akan memiliki nasib buruk jika Anda membiarkan Chu Yuan mendengarnya. Kedatangan Chu Feng dan yang lainnya menarik pengamat yang tak terhitung jumlahnya dari warga kota. Bagi mereka yang tidak ada hubungannya dengan budidaya bela diri, siapapun yang berkultivasi adalah idola mereka. Tuan muda, Anda sudah kembali. Setelah memasuki halaman, para pelayan dari keluarga Chu semuanya mengelilingi mereka, dan pada saat yang sama, itu menarik banyak generasi muda keluarga Chu. Ada banyak anak muda di keluarga Chu, tetapi mereka semua memasuki semua jenis sekolah. Jadi, ketika mereka tahu bahwa orang-orang dari sekolah Azure Dragon kembali, semua orang lain dari sekolah lain ingin melihat apa yang dicapai oleh Chu Wei, Chu Yue, dan yang lainnya. Oh, bukankah ini Chu Feng? Anda akhirnya memasuki pelataran dalam untuk sekolah Azure Dragon. Suara yang tajam dan tidak baik dapat didengar, dan beberapa pria dan wanita muda berjalan mendekat. Orang yang memimpin adalah seorang pria muda yang tampan. Dia dipanggil Chu Sun, dan dia adalah murid sekolah 1000 angin kelas 2. Dia berusia 18 tahun ini, dan dia memiliki kultivasi tingkat 5 dari dunia roh. Sama seperti sebagian besar anggota keluarga Chu, dia juga memusuhi Chu Feng sejak dia kecil. Jika saya ingat dengan benar, Anda juga memasuki pengadilan dalam sekolah 1000 angin pada usia 15 tepat. Chu Feng ringan tersenyum dan berkata, HMPH, Anda benar, tetapi setelah memasuki pelataran dalam selama 3 tahun singkat saya mencapai tingkat 5 Rana Spirit. Apakah Anda pikir Anda bahkan dapat dibandingkan dengan saya? Hehe, memasuki sekolah angin 1000 pada usia 10, tetapi hanya melangkah ke tingkat 5 dari dunia roh pada usia 18 tahun. Peningkatan yang lambat ini belum menunjukkan kesombongan seperti itu. Tidak bisakah Anda menjadi lebih baik? Anda memandang rendah saya? Apakah Anda ingin sedikit berdebat? Wajah Chu Sun sangat jelek, dan ia benar-benar tidak sabar untuk memberi Chu Feng pelajaran. Anda bahkan tidak cocok untuk berdebat dengan saya. Chu Feng meliriknya dengan jijik dan berjalan lebih dalam ke kediaman Chu. Sial, siapa yang memberinya kepercayaan diri dan berani begitu sombong? Dia lebih baik tidak berpartisipasi dalam kompetisi keluarga atau aku akan mengalahkannya sampai mati. Melihat punggung Chu Feng, Chu Sun mengertakkan gigi dalam kemarahan. Chu Sun, aku menyarankan agar kamu tidak pergi dan marahkan Chu Feng. Tepat pada saat itu, saudara-saudara Chu Cheng dan Chu Zhen menghampiri. Apa maksudmu? Kamu pikir aku tidak bisa mengalahkannya? Chu Sun semakin marah. Melihat dia begitu keras kepala, Chu Cheng dan Chu Zhen terlalu malas untuk memperhatikannya dan mereka pergi ke arah mereka tempat tinggal sendiri. 2 potong sampah. Bagaimana mereka menjadi begitu tidak bersemangat setelah 1 tahun? Chu Sun memelototi keduanya dengan jijik. Mereka berdua sangat benar. Sebagai kakak lelaki Anda, saya juga akan memberi Anda beberapa kata nasihat. Chu Feng itu tidak selemah yang Anda kira. Saya tidak akan mengatakan secara spesifik. Jadi mengerti itu seperti yang Anda inginkan. Chu Wei juga naik dan menepuk bahu Chu Sun. Setelah itu, Chu Yue, Chu Sue, Chu Gao dan yang lainnya juga mengatakan beberapa kata dengan Chu Sun. Meskipun sangat tersembunyi, ada pesan peringatan yang kuat. Orang-orang ini, apakah mereka menjadi bodoh di sekolah Azure Dragon? Tidak perlu berbicara tentang Chu Yue. Tapi mengapa Chu Wei dan yang lainnya begitu pengecut? Melihat punggung Chu Wei dan yang lainnya, Chu Sun agak tersesat. Itu benar. Bukankah Chu Wei dan saudara-saudara Cheng Zhen paling mengganggu Chu Feng, dan juga itu Chu Sue? Apa yang terjadi pada mereka? Pada saat yang sama, orang-orang di belakang Chu Sun memiliki kebingungan di wajah mereka. Mereka tidak bisa mengerti. Chu Wei dan yang lainnya selalu mempermalukan Chu Feng tanpa kendali tahun lalu. Mereka tidak meninggalkan apapun dan menyatakan hal-hal buruk Chu Feng di sekolah Azure Dragon. Mengapa semuanya berubah sepenuhnya? Pertemuan ayah dan anak di aula tempat tinggal tertentu di keluarga Chu.
Pria muda itu mengenakan jubah putih. Dia memiliki wajah yang tampan dan seluruh tubuhnya memancarkan aura khusus. Orang itu adalah kakak laki-laki Chu Feng. Dia adalah murid pengadilan dalam di sekolah nomor 1 di Provinsi Azure, Sekolah Lingyun, Chu Guyu. Adapun pria parubaya, dia adalah ayah Chu Guyu dan ayah Chu Feng, Chu Yuan. Berderit ketika mereka berdua mengobrol, pintu yang tertutup rapat itu pelan-pelan dibuka. Siapa bilang kau bisa masuk tanpa mengetuk, pergi. Saat dia berbicara dengan gembira dengan putranya, berani ada orang yang mengganggu tanpa izin. Chu Yuan dengan marah membanting meja dan berteriak. Tapi, ketika pintu benar-benar terbuka dan bayangan tipis, lemah masuk, dan ekspresi marah Chu Yuan langsung membeku. Heh, ayah, saudara. Chu Feng menggaruk sedikit dan memasuki aula sambil tertawa kecil. Kedua orang ini adalah orang yang paling dekat dengannya. Ini kakak. Setelah melihat Chu Feng, Chu Guyu sangat senang. Dengan beberapa langkah dia tiba di depan Chu Feng dan memeluknya. Saudaraku, akhirnya kau kembali. Aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu, kakak. Chu Feng juga memeluk Chu Guyu dengan kuat. Aku belum melihatmu dalam 5 tahun. Kamu sudah tumbuh tinggi dan lebih tampan. Aku hampir tidak mengenalimu. Chu Guyu dengan hati-hati menilai Chu Feng dan matanya dipenuhi sukacita. Tapi aku masih belum setinggi dirimu, kata Chu Feng sambil tertawa. Kamu baru saja berumur. Dalam beberapa tahun lagi, Anda pasti akan lebih tinggi dari saya. Chu Guyu dengan penuh kasih menggosok kepala Chu Feng. Mengapa Anda bahkan tidak menyapa saya ketika Anda kembali? Chu Yuan juga berjalan mendekat, dan kebahagiaan yang tidak bisa disembunyikan digantung di wajahnya. Meskipun anggota keluarga Chu tidak memandang Chu Feng sebagai bagian dari keluarga Chu, dalam hati Chu Yuan, Chu Feng adalah putranya, dan dia tidak berbeda dengan Chu Guyu. Melihat jubah ungu Chu Feng, Chu Yuan bertanya lagi, kamu sudah memasuki pelataran dalam, Mom. Chu Feng tersenyum ketika dia mengangguk. Bagus, saya mengatakan bahwa anak saya Chu Feng tidak seburuk itu. Chu Yuan tertawa keras, dan tawanya luar biasa bahagia. Mereka bertiga belum melihat diri mereka dalam 5 tahun, dan mereka memiliki jumlah hal yang tak ada habisnya untuk dikatakan. Mereka mengobrol selama setengah hari dan bahkan tidak makan siang. Chu Yuan, Tuan telah meminta Anda dan Tuan Muda Guyu untuk pergi. Ketika itu sore, ada panggilan dari luar kediaman. Suara itu berasal dari Kepala Zhao, yang luar biasa menteri untuk keluarga Chu. Meskipun dia bukan bagian dari keluarga Chu, posisinya sangat tinggi. Jadi, pada saat itu, Chu Feng, kakaknya, dan ayahnya berjalan keluar dari kediaman. Ketua Zhao, apakah Anda tahu mengapa dia meminta kami untuk pergi ke sana? Chu Yuan bertanya dengan sopan. Ini tentang pertemuan keluarga. Semua anggota keluarga Chu telah pergi ke sana. Kepala Zhao yang memiliki rambut putih tersenyum dan mengatakan itu. Begitu, Guyu, Fenger, ayo pergi. Chu Yuan memandang Chu Guyu dan Chu Feng kemudian bersiap untuk berjalan menuju ruang konferensi keluarga Chu. Mister Chu Yuan, Tuan hanya menyuruhmu dan Tuan Muda Guyu untuk pergi. Sama seperti mereka akan pindah, mereka dihentikan oleh Zhao. Apa ini? Mendengar itu, Chu Guyu mendapat sangat marah. Kepala Zhao cukup tenang, dan dia sedikit tersenyum ketika berkata, ini adalah arti dari Tuan. Saya hanya menyebarkan kata. Saat itu juga, tidak hanya Chu Guyu, tapi wajah Chu Yuan sangat jelek juga. Mereka mengatakan itu adalah pertemuan keluarga, tetapi mereka tidak memanggil Chu Feng. Artinya sangat jelas, ayah, saudaraku, kalian pergi dengan cepat. Jangan membuat kakek tidak bahagia. Tepat pada saat itu, Chu Feng berbicara sambil tersenyum. Senyumnya sangat tenang dan emosinya bahkan tidak terpengaruh sedikitpun. Setelah berada di keluarga Chu selama bertahun-tahun, dia sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Dan melihat Chu Feng seperti itu, hati Chu Yuan terasa seperti dipelintir oleh pisau. Dia juga merasa bahwa dia bukan ayah yang berkualitas, dan dia berkata sambil menepuk bahu Chu Feng, Venger, saya akan menjamin bahwa pertemuan keluarga berikutnya akan mencakup Anda. Setelah mengatakan itu, Chu Yuan pergi menuju aula konferensi dengan Chu Guyu. Tingkat 9, Alam Roh. Chu Feng sangat gembira. Dia menuangkan seutas aura ke dalam tubuh Chu Yuan sekarang, dan apa yang dia rasakan adalah aura tingkat 9. Chu Feng tahu apa artinya itu. Di seluruh keluarga Chu,
Kecuali untuk generasi tua, tidak ada seorang pun yang mencapai tingkat ke-9 ranah roh. Jadi, itu adalah tangan terbesar yang dimiliki Chu Yuan sebagai kandidat. Tingkat 9, ranah spirit. Dengan hanya satu langkah lagi, seseorang dapat memasuki ranah asal. Di ranah asal, Anda tidak lagi menggunakan energi spiritual. Anda menggunakan kekuatan asal. Itu adalah kekuatan yang jauh di atas energi spiritual. Ranah yang sepenuhnya melampaui ranah roh. Master saat ini dari keluarga Chu Yuan Ba, hanya satu yang berada di level 1 dari ranah asal. Chu Yuan mampu mencapai level 9 ranah spirit pada usia ini. Jarak ke tahap asal hanya lebar string, jadi Chu Feng benar-benar bahagia dan bersemangat untuknya. Bapak, Chu Yuan, sesuatu terjadi. Tepat pada saat itu, sebuah suara tua bergema dan orang besar berlari dengan wajah panik. Paman Zhang, apa yang terjadi? Chu Feng mengenali orang itu. Dia adalah salah satu pelayan untuk keluarga Chu. Apakah Anda Tuan Muda Chu Feng? Melihat Chu Feng, Zhang mengungkapkan wajah yang berbeda. Ketika Chu Feng meninggalkan keluarga Chu, dia hanya anak kecil yang berumur 10 tahun. Ada perubahan besar dengan 5 tahun, tetapi Zhang masih samar-samar mengenali Chu Feng. Itu aku. Chu Feng tersenyum dan mengangguk. Tuan Muda Chu Feng. First Beast muncul di tambang biji di belakang gunung. Zhang berkata dengan panik. First Beast, hati Chu Feng mengencang, dan dia berlari dengan kecepatan terbang ke gunung belakang tanpa berpikir. Tambang biji di belakang gunung keluarga Chu adalah sumber pendapatan yang sangat penting bagi keluarga Chu. Tapi, para penambang di tambang biji kebanyakan adalah warga negara biasa. Bahkan jika ada orang yang tahu sedikit seni bela diri, kekuatan mereka sangat rendah. Binatang buas. Chu Feng telah melihat mereka sebelumnya. Bahkan jika itu adalah First Beast peringkat 1 terlemah, para penambang itu tidak bisa merawat mereka. Chu Feng bahkan tidak mau memikirkan apa yang akan terjadi jika para penambang bertemu dengan First Beast. Tapi setelah Chu Feng pergi, sudut-sudut Zhang meringkuk menjadi senyuman saat konspirasinya menang. Paman Zhang, terima kasih untuk pekerjaanmu. Sebelum Chu Feng pergi terlalu lama, Chu Sun berjalan dan memberi Zhang beberapa perak. Hehe, hanya melakukan apa yang seharusnya. Zhang mengambil perak dan berkata, Tuan Muda Chu Sun, The First Beast selalu berada di bagian dalam di belakang gunung. Bagaimana Anda membawanya di dekat tambang? Itu rahasia. Tuan Muda Chu Sun, itu benar-benar metode yang bagus. Tapi, para First Beast itu sepertinya semakin banyak berkumpul, dan mereka semakin menakutkan saat mereka datang. Saya pikir kita harus cepat-cepat pergi. Rambut Zhang berdiri tegak ketika dia berpikir tentang binatang buas yang dia lihat di dekat tambang. Apa yang harus ditakuti? Yang terkuat tidak akan lulus peringkat 3, dan Chu Feng berlatih di sekolah Azure Dragon selama 5 tahun. Jika dia bahkan tidak bisa mengurus beberapa First Beast, maka dia lebih baik mati. Chu Sun mendengus dingin. Alasan mengapa dia melakukan semua pekerjaan itu adalah untuk membuat Chu Feng sedikit menderita. Bagaimana dia bisa pergi dan menyelamatkannya? Tapi, Tuan Muda Chu Sun, jika sesuatu benar-benar terjadi pada Chu Feng dan jika Tuan Chu Yuan menyelidikinya, maka saya khawatir itu tidak akan terjadi. Terlalu bagus. Zhang masih agak khawatir. Baik, kita akan pergi dan melihatnya. Setelah beberapa pemikiran, Chu Sun merasa bahwa Zhang tidak salah. Jika Chu Feng meninggal, maka dia mati. Tetapi jika Chu Yuan mengetahui bahwa kematian Chu Feng terkait dengannya, maka itu tidak baik. Ketika Chu Sun dan Zhang memasuki gunung belakang dan bahkan sebelum tiba di tambang, mereka menemukan bahwa Chu Feng dikelilingi oleh sekelompok besar penambang dan mereka berjalan menuju keduanya. Para penambang bahkan membawa beberapa monster besar. Dengan melihat lebih dekat, mereka adalah First Beast. Tuan Muda Chu Sun, Anda telah datang juga. Ah, binatang buas yang menakutkan itu terlalu menakutkan. Tapi untungnya, Tuan Muda Chu Feng tiba tepat waktu, atau aku benar-benar tidak akan bahkan berani membayangkan akhir ceritanya. Melihat Chu Sun, beberapa penambang berlari dengan ketakutan yang tersisa di wajah mereka. Oh, hanya pada saat itu Chu Sun mengetahui bahwa ada total 9 binatang buas. 5 peringkat 1, 3 peringkat 2, dan 1 peringkat 3. Beast Force itu bukan apa-apa baginya. Tapi dia merasa bahwa Chu Feng seharusnya tidak bisa berurusan dengan mereka. Mungkinkah Chu Feng sudah mencapai tingkat 4 dari dunia roh? Tetapi bahkan jika Chu Feng memiliki kekuatan tingkat 4,
tidak mungkin untuk menghabisi begitu banyak binatang ganas di seperti itu waktu yang singkat kan? Chu Sun, terima kasih. Saat Chu Sun dalam keadaan kebingungan, Chu Feng tersenyum kepadanya, dan di dalam senyuman itu, ada sebenarnya sedikit terima kasih. Saat itu, Chu Sun benar-benar terpana. Secara tersembunyi, ada perasaan tidak enak yang menyebar di hatinya, dan tanpa berpikir, dia dengan cepat berlari menuju tambang biji. Tuan muda Chu Feng, kamu membunuh semua ini. Zhang melihat binatang buas yang tidak bernafas dan merasa itu tidak bisa dipercaya. Dia dengan jelas mendengar bahwa Chu Feng adalah sepotong sampah yang tinggal di tingkat 2 selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia memasuki pelataran dalam sekolah Azure Dragon, paling banyak dia akan berada di tingkat 3. Bagaimana dia bisa membunuh begitu banyak Biavers dengan kecepatan begitu cepat? Jadi apa? Chu Feng menyingkirkan senyumnya dan menatap Zhang. Tidak hanya dia tidak memiliki kelembutan sebelumnya, bahkan ada beberapa niat dingin. Tidak ada apa-apa. Hanya bertanya secara acak. Ditatap oleh Chu Feng seperti itu, Zhang mundur beberapa langkah dalam ketakutan dan keringat dingin keluar dari dahinya. Paman Zhang, kau sudah berada di keluarga Chu untuk sangat lama, mengapa Anda semakin kacau saat bertambah tua? Ingat, sebagai pelayan, hal-hal yang harus Anda tanyakan, harus Anda lakukan. Hal-hal yang seharusnya tidak Anda tanyakan, Anda seharusnya tidak. Hal-hal yang harus Anda lakukan, harus Anda lakukan. Hal-hal yang seharusnya tidak Anda lakukan, lebih baik tidak dilakukan. Ada makna di balik makna kata-kata Chu Feng, dan Zhang memiliki wajah pucat karena ketakutan. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa dalam sekejap itu dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Chu Feng dengan dingin tersenyum ketika dia melihatnya seperti itu. Itu membuktikan bahwa tebakannya di dalam hatinya benar. Tuan muda Chu Feng, apa yang harus kita lakukan dengan Beastverse ini? Apakah kita membawa mereka kembali ke kediaman Chu? Lusinan penambang mengelilinginya. Tidak perlu menyusahkan orang-orang di kediaman hanya dengan beberapa binatang ganas. Bawa saja mereka pulang dan makanlah. Chu Feng melambaikan tangannya seolah-olah tidak masalah lalu berjalan menuju kediaman Chu. Terima kasih Tuan muda Chu Feng. Para penambang itu meledak dengan kebahagiaan. First Beast adalah monster aneh yang bisa membudidayakan. Meskipun kulit luar mereka sekuat baja, daging mereka sangat lezat. Dikatakan bahwa setelah makan, itu tidak hanya akan memperkuat tubuh seseorang, bahkan akan membuat hidup mereka lebih lama. Semuanya adalah harta dari atas ke bawah dan itu adalah objek dengan biaya yang cukup besar. Tapi, Chu Feng memberi Beastverse Beast yang begitu berharga kepada mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Dan ketika mereka melihat Chu Feng dengan tangan kosong membunuh semua First Beast dalam sekejap dengan mata mereka sendiri, para penambang lebih menghormati Chu Feng. Di dekat tambang, Chu Sun tiba di tempat di mana ia menemukan binatang buas pada awalnya. Setelah melihat bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia berjalan ke sebuah pohon besar dan melompat. Ketika dia jatuh kembali, ada sebuah kotak kayu ekstra di tangannya yang penuh dengan lubang-lubang kecil. Guru memang benar. Benda ini dapat menarik First Beast, tetapi mereka tidak dapat menemukan kotak ini. Ini benar-benar hal yang bagus untuk memancing First Beast. Tetapi untuk dapat menarik First Beast di pegunungan yang dalam, selain bit spiritual, obat spiritual normal benar-benar tidak dapat melakukan triknya. Saat dia mengatakan itu, Chu Sun membuka kotak kayu. Tapi, ketika dia membukanya, warna wajahnya langsung berubah sangat. Dia menemukan dengan terkejut bahwa kotak kayu yang awalnya berisi bit spiritual kosong. Bagaimana ini terjadi? Di mana bit spiritual itu, Chu Sun jatuh ke tanah dengan puff, dan wajahnya benar-benar pucat tanpa warna. Meskipun kotak kayu diturunkan oleh gurunya, bit spiritual dibeli olehnya ayah dengan harga yang sangat tinggi. Ayahnya siap menggunakannya untuk menembus ke tingkat 9 dunia roh. Jika dia memberitahu ayahnya bahwa bit spiritual hilang karena dia, ayahnya pasti akan langsung melepas kulitnya. Apakah itu? Tiba-tiba, Chu Sun teringat adegan di mana Chu Feng berterima kasih dia dan dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Saat dia memegang kotak kayu itu, dia menggertakkan giginya dan berkata, Chu Feng, aku belum selesai denganmu. Pada saat yang sama, Chu Feng sudah kembali ke kamarnya sendiri. Dia menutup pintu dan mengeluarkan sebuah manik yang memiliki energi spiritual yang melekat di sekitarnya dari sakunya ketika dia memiliki senyum jahat di wajahnya. Chu Sun, terima kasih banyak. Setelah berjalan dalam lingkaran yang sangat besar, setelah menghabiskan begitu banyak usaha,
Anda melakukan semua itu hanya untuk memberi saya harta ini dan membantu saya masuk ke tingkat 6. Hehe, kamu cukup dermawan sebagai kakak laki-laki. Chu Sun tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng memiliki kekuatan roh. Meskipun kotak kayu itu akan membingungkan arti bau dari First Beast, itu tidak bisa membingungkan kekuatan roh Chu Feng. Saat Chu Feng tiba, dia segera menemukan kotak kayu yang berisi bit spiritual, dan dia memutuskan bahwa itu adalah jebakan yang dibuat oleh manusia. Ketika dia akan turun gunung dan melihat ekspresi terkejut Chu Sun dan Zhang, Chu Feng bahkan lebih yakin bahwa keduanya bekerja sama dan ingin melukai dia. Tetapi mereka tidak akan pernah berpikir bahwa mereka tidak dapat menyakiti dan sebaliknya mereka menderita sendiri. Tegukan, setelah memasuki perut, bit spiritual langsung menjadi energi spiritual yang besar. Tapi, bahkan sebelum energi spiritual yang besar itu sempat menyebar, itu dihisap oleh Dantian. Saat itu, Chu Feng samar-samar bisa mendengar suara mengunyah yang seperti serigala lapar dari dantiannya. Ketika suara itu menghilang, perubahan besar terjadi pada dantiannya. 9 petir-petir menggeram dan mengubah sekali lagi. Ketika semuanya kembali normal, energi spiritual yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya melonjak keluar dari dantiannya dan itu mengisi setiap bagian tubuh Chu Feng. Tingkat ke-6, Rana Spirit. Chu Feng membuka matanya dan senyum bahagia ada di wajahnya. Seseorang yang memasuki tingkat ke-6 Rana Spirit pada usia 15 akan sudah dianggap jenius. Seseorang yang naik dari tingkat 2 ke tingkat 6 di bawah 2 bulan hanya bisa digambarkan dengan satu kata. Monster, waktu berlalu, dan dengan berkedip, hari pertemuan keluarga Chu tiba. Yang disebut pertemuan ini bukan hanya konferensi di dalam keluarga Chu. Itu juga merupakan tampilan kekuatan keluarga Chu keluar. Itu penuh sesak di tempat pelatihan seni bela diri kota Gunung Miring. Tidak hanya itu menarik orang kaya kota untuk datang dan menonton, itu juga menarik banyak kekuatan di dekatnya. Dalam kekuatan luar ini, beberapa datang dengan undangan, beberapa datang karena kekaguman, tetapi tujuan mereka semua sama, dan itu untuk melihat kekuatan saat ini dari keluarga Chu. Jadi ketika anggota utama keluarga Chu muncul, keaktifan langsung naik ke titik didih. Lihat, itu tuan dari keluarga Chu, Chu Yuanba. Orang yang pertama kali dilihat oleh semua orang adalah orang tua yang memimpin. Meskipun dia cukup tua, punggungnya seperti harimau dan pinggangnya seperti beruang. Saat dia berjalan, angin bertiup. Dan di bawah alis seperti pedang salju itu, ada gelombang mengagumkan yang terpancar darinya dan itu membuat orang-orang agak takut. Orang itu adalah kakek dari Chu Feng dan yang lainnya, penguasa Chu keluarga, Chu Yuanba. Satu-satunya orang di keluarga Chu yang melangkah ke ranah asal. Di belakang Chu Yuanba adalah 6 putra dari keluarga Chu. Kan, semuanya benar-benar memiliki kehadiran yang mengesankan dan mengesankan. Saya bertanya-tanya siapa tuan keluarga baru itu nantinya. Apa terburu-buru, saya mendengar bahwa dalam pertemuan keluarga Chu hari ini, ia akan secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dan master baru juga akan dipilih. Yang berarti hari ini akan sangat menarik. Saat mereka memikirkan bagian terpenting dari pertemuan keluarga Chu hari ini, semua orang sudah tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Tempat ini cukup ramai, tapi ketika anggota keluarga Chu memasuki tempat pelatihan seni bela diri, sekelompok orang lain berjalan dengan anggun. Ini adalah keluarga Su dari kota Pohon Bir. Bukankah keluarga Su dan keluarga Chu berhubungan buruk? Bagaimana mereka masih berani datang ke sini saat ini? Banyak orang tahu dari mana datangnya kelompok orang. Itu adalah fraksi terbesar dari keluarga Chu, keluarga Su. Keluarga Su adalah penguasa kota terdekat, dan karena memperebutkan sumber daya alam, tidak ada sedikit konflik antara mereka dan keluarga Chu. Banyak orang merasa bahwa cepat atau lambat, akan ada pertempuran besar antara keluarga Chu dan keluarga Su. Tepat pada saat ini, keluarga Su membawa begitu banyak orang dan muncul. Jadi pikiran pertama orang yang tak terhitung jumlahnya adalah bahwa keluarga Su datang untuk mencari masalah. Su Qiang, hari ini adalah pertemuan keluarga Chu saya. Untuk apa kamu di sini? Melihat itu, yang tertua dari 6 putra keluarga Chu, Ayah Chu Wei, Chu Renyi, membawa sekelompok orang dan menghadap mereka. Chu Renyi, kenapa kamu sangat tegang? Kami hanya di sini untuk membuat segalanya lebih hidup. Pria yang bernama Su Qiang memandang Chu Renyi dengan jijik, dan dalam tatapan itu bahkan tidak menempatkan Chu Renyi di matanya. Su Qiang juga yang tertua dari putra keluarga Su, tetapi dia berbeda dari Chu Renyi.
Dia sudah ditetapkan untuk menjadi pemimpin masa depan keluarga Su dan dia bahkan seorang ahli tingkat 9 dari dunia roh. Jadi, di matanya, Chu Renyi bahkan tidak setara dengannya. Satu-satunya orang yang cocok untuk berbicara dengannya adalah Tuan saat ini, Chu Yuanra. Su Qiang, pertemuan keluarga Chu kami tidak menyambut keluarga Su. Tepat pada saat itu, Chu Yuan juga berjalan berakhir. Apa? Tidak ada yang tersisa di keluarga Chu? Kamu pikir ini giliranmu untuk berbicara denganku? Wajah Su Qiang berubah, dan tekanan tingkat 9 dari dunia spirit melanda tanpa menahan diri terhadap Chu Renyi dan yang lainnya. Chu Renyi mengerutkan kening pada saat itu. Dia yang hanya di tingkat 8 tidak mampu menahan tekanan itu. Tapi, selama masa sulit itu, Chu Yuan melangkah maju dan dengan dingin berkata, "Saya, Chu Yuan, cukup terhadap orang-orang seperti Anda." Pada saat yang sama ketika suaranya terdengar, tekanan kuat Chu Yuan ditembak keluar dari tubuhnya. Tekanan itu tidak hanya membatalkan tekanan Su Qiang, bahkan memaksa masuk ke keluarga Su. Perubahan itu terjadi terlalu cepat dan Su Qiang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Kerumunan di belakangnya didorong kembali oleh tekanan Chu Yuan dan hanya Su Qiang yang bisa menolak. Tingkat 9 Runner Row, Su Qiang memiliki wajah kaget. Tidak peduli apa, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Yuan juga mencapai level 9 dari dunia spirit, dan tekanan itu hanya lebih kuat daripada dirinya, tidak lebih lemah. Level 9 dari dunia spirit. Kelima keluarga Chu, Chu Yuan, berada di tingkat ke-9 dari dunia roh, mengesankan. Pada usia itu dia sudah mencapai level 9 dari dunia roh. Tampaknya posisi master keluarga akan menjadi miliknya tidak lain daripada dia. Merasakan tekanan Chu Yuan, tangisan kejutan terdengar di luar tempat pelatihan seni bela diri. Bahkan wajah Chu Yuan siapa yang duduk berubah sedikit dan terkejut kebahagiaan melonjak ke mata ini. "Kakak kelima, kapan kamu melakukan terobosan?" tanya Chu Renyi secara emosional. "Kakak, aku hanya berhasil menembus beberapa hari yang lalu." Chu Yuan ringan tersenyum dan menjawab. Chu Yuan selalu menghormati saudara lelaki yang lebih tua ini. Itu bagus, menerobos itu baik. Tampaknya tempat master akan benar-benar milik Anda. Chu Renyi tersenyum dan menepuk pundak Chu Yuan karena dia benar-benar bahagia untuk Chu Yuan. Biasanya, yang tertua adalah orang yang akan menjadi duduk di posisi tuan keluarga, tetapi dia tidak peduli tentang itu. Dia hanya peduli tentang kekuatan keluarga Chu. "Kakak, sepertinya kata-kata itu dikatakan agak terlalu dini." Tiba-tiba, tekanan alam roh tingkat 9 lain datang dari punggung Chu Renyi. Memalingkan kepala dan melihat, wajah Chu Renyi dan Chu Yuan tidak bisa membantu tetapi berubah. Di belakang mereka, seorang pria parubaya berwajah putih perlahan-lahan berjalan. Orang itu adalah putra ke-6 dari keluarga Chu, dan juga ayah Chu Honfei, Chu Nanshan. "Kawan ke-6, kau juga sudah naik ke tingkat ke-9, wajah bahagia Chu Renyi semakin bertambah lebih bahagia. "Kakak, itu hanya tingkat ke-9 dari dunia roh, jadi tidak perlu terlalu emosional. Tujuan saya adalah ranah asal." Chu Nanshan dengan tenang tersenyum dan kebanggaan terpancar dari seluruh tubuhnya. Jadi putra ke-6 dari keluarga Chu juga berada di tingkat ke-9. Tampaknya posisi master tidak diputuskan. "Hehe, sepertinya hari ini kita akan melihat beberapa pertunjukan yang bagus." Yang ada di sana untuk teriak keaktifan itu, tetapi wajah-wajah kekuatan di dekatnya sangat jelek. Mereka sangat jelas apa artinya dengan kemunculan tiba-tiba dari dua ahli di tingkat 9 dunia roh. Bahkan Su Qiang yang arogan dan kasar juga mengerutkan kening dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Itu bukan hal yang baik untuk keluarga Su. Yang datang adalah tamu. "Renyi, biarkan keluarga Su di sini dan duduk." Tepat pada saat itu, suara yang jelas saat guntur berdering dan itu adalah Chu Yuanba yang berbicara. Pada saat itu, Chu Yuanba penuh senyum. Chu Yuan dan Chu Nanshan adalah dua putra bungsunya, dan jika mereka memasuki tingkat 9 dunia roh pada usia itu, maka memasuki wilayah asal hanya masalah waktu. Yang juga berarti bahwa dia keluarga Chu memiliki penerus yang berkualifikasi, jadi bagaimana mungkin dia tidak bahagia, karena dia sangat bahagia. Dia tidak peduli untuk apa Su Qiang dan yang lainnya datang ke sini dan bahkan mengundang mereka untuk duduk. Semua orang dari keluarga Su, dengan cara ini, mendengar kata-kata ayahnya, Chu Renyi tidak berkata lagi dan membawa kerumunan keluarga Su ke kursi. Chu Yuan ingin menindaklanjuti, tetapi tepat pada saat itu,
Chu Nanshan menghampirinya dan bertanya dengan suara rendah. Kakak kelima, menurutmu siapa yang akan dipilih ayah, Anda atau saya? Pergi tanyakan padanya sendiri. Chu Yuan meliriknya dan cepat-cepat berjalan. Meskipun mereka bersaudara, Chu Yuan selalu tidak menyukai metode Chu Nanshan untuk menangani berbagai hal. Jika Chu Yuan ditanya siapa yang paling tidak dia inginkan dari tuannya, maka tanpa ragu dia akan mengatakan Chu Nanshan. HMPH, tepat setelah Chu Yuan berbalik, Chu Nanshan tersenyum, wajahnya langsung menarik dan tatapan dingin melesat dari matanya. Tetapi dibandingkan dengan mereka, 3 kandidat keluarga Chu lainnya memiliki wajah yang cemberut dan cemas. Kesempatan mereka untuk tuan keluarga sudah hilang dan itu benar-benar membuat mereka merasa pahit. Tapi yang paling tertekan masih putra keempat dari keluarga Chu. Putra keempat dari keluarga Chu memiliki budidaya tingkat ke-8 di dunia spirit. Jika bukan karena putranya Chu Sun, yang kehilangan bit spiritual di mana ia menghabiskan harga sangat tinggi untuk membeli, pada saat ini juga, ia mungkin berada di level 9 dunia spirit juga. Mungkin dia bisa seperti Chu Yuan dan Chu Nanshan dan menunjukkan dirinya di depan semua tamu. Semakin dia berpikir semakin marah, dan dia sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya, memotong bibirnya, dan asap keluar dari 7 lubang wajahnya. Dia secara diam-diam memutuskan setelah pertemuan itu, dia akan mencambuk putranya Chu Sun beberapa kali lagi, atau dia tidak akan pernah menyingkirkan kebencian di hatinya. Sudah berakhir, tatapan ayah sudah bisa membunuh. Setelah pertemuan, aku harus segera kembali ke sekolah angin 1000, dan aku tidak bisa membiarkan ayah menangkap bayanganku. Di sudut tertentu di luar tempat pelatihan seni bela diri, Chu Sun diam-diam mengamati ekspresi ayahnya. Dia memikirkan hukuman hari itu dan dia tidak bisa tidak menyentuh matanya yang mencuat. Seketika, rasa sakit yang tajam berapi-api panas datang dan dia berkata sambil menggertakkan giginya, Chu Feng, aku akan mengembalikan hutang ini padamu. Bukan, Chu Sun, apa yang terjadi pada wajahmu? Siapa yang mengubahmu menjadi seekor burung? Tetapi tepat pada saat itu, dia mendengar suara yang dikenalnya. Saat dia mengangkat kepalanya dan melihat, wajah Chu Sun sangat berubah. Dari dekat, pelakunya yang membuat ayahnya memukulinya sedang menatapnya dan di wajahnya, bahkan ada senyum yang menikmati kegembiraannya. Chu Feng, aku akan membunuhmu. Ketika Chu Sun yang tertekan melihat Chu Feng, dia seperti bom yang meledak. Kemarahan berapi-api yang menumpuk di dalam hatinya langsung meledak. Dia menyebarkan tekanannya yang merupakan tingkat 5 roh dunia, dan mengabaikan tatapan orang lain, dia mengangkat tinjunya dan bergegas ke Chu Feng dengan kekuatannya. Dia benar-benar ingin membunuh Chu Feng dengan satu pukulan. Siapa yang berani menyentuh kakakku? Tapi sebelum Chu Sun bahkan mendekat, dia mendengar kemarahan teriak di gendang telinganya. Pada saat yang sama, angin kencang menerpa wajahnya dan terus meniupnya kembali, hampir membuatnya jatuh ke tanah. Chu Guyu, melihat ke sekeliling, Chu Sun terkejut karena di samping Chu Feng adalah seorang pemuda tampan. Itu adalah kakak laki-laki Chu Feng, Chu Guyu. Pada saat itu, api yang dinyalakan Chu Sun langsung padam. Dia tidak bisa lebih akrab dengan Chu Guyu karena dia dikenal sebagai orang nomor 1 di generasi muda keluarga Chu dan dia bukan orang yang bisa membuatnya tersinggung. Chu Sun, dengarkan. Saya akan melumpuhkan Anda jika Anda berani menyerang saudara saya lagi. Chu Guyu menunjuk ke Chu Sun dan memperingatkan. Hati Chu Feng dihangatkan oleh adegan itu dan itu sama seperti ketika ia masih muda. Kapan saja seseorang menggertaknya, orang pertama yang menonjol untuk melindunginya adalah kakak laki-lakinya Chu Guyu. Melihatnya hari ini, kakak laki-lakinya tampak lebih dapat diandalkan. Hei, sikap yang mengesankan, kalian berdua bersaudara menjadi jauh lebih sombong dalam beberapa tahun yang belum pernah kulihat. Tiba-tiba, sebuah suara yang tajam terdengar. Memalingkan kepala untuk melihat, mereka melihat beberapa generasi muda keluarga Chu berjalan mendekat. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda yang memiliki wajah putih dan sangat menyeramkan. Melihat orang itu, wajah Chu Feng dan Chu Guyu berubah dan gelombang kemarahan muncul di hati mereka. Meskipun mereka tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun, Chu Feng masih mengenalinya dengan satu pandangan. Dia adalah orang yang memukul mereka hingga jatuh ke tanah dan sangat mempermalukan mereka, Chu Hongfei. Chu Hongfei, Anda benar-benar kembali, dan saya pikir sudah waktunya untuk meringankan beberapa hutang dari tahun itu. Chu Guyu berkata dengan dingin dan kemarahan tersembunyi di matanya. Ah,
Tinggal di sekolah Linyon untuk beberapa tahun membuat emosimu agak terlalu buruk. Anda berpikir bahwa Anda benar-benar nomor satu di generasi muda keluarga Chu. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Chu Hongfei memandang Chu Guyu dengan jijik. Kamu akan tahu apakah aku orang nomor satu di generasi muda dalam keluarga Chu atau tidak. Suara Chu Guyu terdengar lebih dingin dan lebih dingin. Orang-orang bahkan bisa merasakan hawa dingin memancar dari tubuhnya saat dia dengan kuat menahan kemarahan di dalam hatinya. Tidak buruk, kamu punya semangat. Lalu bagaimana dengan Anda, Chu Feng? Chu Hongfei memandang Chu Feng. Saya dengar Anda tinggal di lapangan luar selama 5 tahun di sekolah Azure Dragon kelas 2 itu. Betapa bodohnya Anda tinggal 5 tahun di tempat yang mengerikan itu. Bahkan jika Anda bukan dari keluarga Chu kami, Anda masih memiliki nama keluarga Chu. Tidakkah Anda merasa tak malu kehilangan wajah keluarga Chu kami? Saya akan memperingatkan Anda. Kalian berdua sebaiknya tidak menemuiku di kompetisi atau aku akan mengalahkanmu sampai kamu tidak bisa merangkak kembali seperti 7 tahun yang lalu. Aku juga akan memberitahumu bahwa posisi master akan menjadi milikmu kepada ayah saya, Chu Nanshan, karena dia memiliki putra yang luar biasa seperti saya, Chu Hongfei. Setelah mengatakan itu, Chu Hongfei membawa sekelompok orang ke pendaftaran. Chu Guyu awalnya ingin naik dan mengatakan sesuatu, tetapi dia merasa bahwa seseorang menarik pakaiannya. Dia melihat ke belakang, dan itu adalah Chu Feng. Saudaraku, tidak perlu mengatakan terlalu banyak kepada orang-orang seperti ini. Membuatnya berbaring di tanah dalam kompetisi adalah cara terbaik. Chu Feng berkata dengan tenang. Melihat Chu Feng itu, Chu Guyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong. Ada perasaan yang tak terlukiskan di hatinya dan dia merasa bahwa saudaranya berbeda. Adapun spesifikasinya, dia tidak tahu di mana, tetapi tampaknya seluruh orangnya berubah menjadi orang yang dalam dan tidak dapat diprediksi. Setelah Chu Yuanba mengucapkan kata-kata sopan, generasi muda keluarga Chu melangkah ke tempat pelatihan seni bela diri. Kompetisi pertama dimulai begitu saja. Mengambil nomor yang ditariknya, Chu Feng naik ke tahap 5. Saat dia naik ke atas panggung, beberapa suara memalukan juga datang. Itu Chu Feng kan? Bukankah itu orang yang tinggal sebagai murid pelataran luar selama 5 tahun di sekolah Azure Dragon? Dia akhirnya masuk ke pelataran dalam tahun ini. Bahkan jika dia memasuki pelataran dalam dia masih sampah. Beraninya dia memasuki kompetisi, dia benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa tebal tanahnya. Bukankah ini sehebat ini akan memberinya pelajaran yang baik dan juga memberitahu Chu Yuan apakah putranya sampah atau tidak. Sebagian besar orang yang tahu Chu Feng berasal dari keluarga Chu, dan orang-orang yang berani mempermalukan Chu Feng juga orang-orang yang memiliki status dalam keluarga Chu. Mereka tidak hanya ingin mempermalukan Chu Feng, mereka juga ingin mempermalukan Chu Yuan. Chu Feng, ini kamu. Tepat pada saat itu, orang lain naik ke panggung. Chu Feng terdiam saat melihat orang dari dekatnya. Itu adalah musuh lama, Chu Zhen. Tetapi dibandingkan dengan Chu Feng, wajah Chu Zhen sangat jelek. Sudut mulutnya berkedut dan dia mengutuk nasib buruknya tentang bagaimana dia bertemu Chu Feng di babak pertama. Chu Zhen, jika diingat dengan benar, saya pikir orang ini memasuki level 4 Rana Spirit 2 hari yang lalu. Tampaknya Chu Feng akan menerima beberapa penderitaan. Anggota keluarga Chu yang tidak tahu situasi sebenarnya melihat bahwa Chu Zhen akan melawan Chu Feng dan mereka diam-diam senang. Mereka semua merasa itu adalah sepotong kue untuk Chu Zhen untuk merawat Chu Feng. Saudara-saudara Chu Zhen tidak menyukai Chu Feng sejak usia kecil. Mereka semua percaya bahwa jika Chu Zhen menyerang dia tidak akan menahan diri. Jadi, mereka semua mengharapkan adegan di mana Chu Feng dipukuli dengan keras. Aku mengakui, tapi pada saat itu, Chu Zhen di atas panggung mengangkatnya tangan kanan dan berteriak keras. Dia menyerah. Chu Zhen, kamu bocah. Apa yang kamu katakan? Anda bahkan belum kebobolan. Teriakan sengit datang dari dekat, dan itu adalah ayah Chu Zhen. Menghadapi tatapan tajam ayahnya, ekspresi Chu Zhen berfluktuasi, tetapi pada akhirnya ia mengepalkan tangannya. Gigi berbalik dan berjalan menuruni panggung. Apa ini? Adegan itu mengejutkan semua orang. Kebobolan, itu adalah sesuatu yang tidak sering Anda lihat dalam kompetisi keluarga Chu. Dan yang mengakui adalah Chu Zhen, dan lawannya adalah Chu Feng. Bagaimana itu mungkin? Apakah Chu Zhen idiot?
Apakah ada masalah dengan otaknya? Apa yang terjadi? Anggota keluarga Chu yang tidak tahu kebenaran tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Chu Zhen melakukan itu, tindakannya benar-benar mengejutkan mereka sedikit. Bahkan Chu Yuanba tertarik pada tindakan Chu Zhen. Dia mengerutkan kening, dan dari tatapan tuanya, orang bisa tahu bahwa dia pun bingung. Chu Feng memenangkan babak ini. Tapi apapun yang terjadi, Chu Feng benar-benar menang. Meskipun itu memberi orang perasaan yang tak terduga, Chu Feng benar-benar menjadi orang pertama yang mencapai kemenangan dalam kompetisi. Setelah putaran pertama, Chu Feng dengan cepat diatur ke tahap lain. Ketika dia melihat dengan jelas, di atas panggung, seseorang yang baru saja dia kalahkan, bahkan Chu Feng tidak bisa menahan senyum. Orang itu adalah kakak laki-laki Chu Zhen, Chu Cheng. Pada saat itu, Chu Cheng memiliki wajah pucat dan bibir hijau. Dia mengutuk dalam hatinya, kami, dua saudara lelaki benar-benar memiliki nasib buruk 8 generasi. Bagaimana kita bertemu iblis ini? Meskipun dia sangat tidak rela hatinya, dia terlalu menderita dari Chu Feng dan dia tidak ingin bertukar pukulan dengan dia. Setelah beberapa pemikiran, dia melakukan tindakan yang membuat keluarga Chu tercengang. Demikian episode 03. Kita akan berjumpa lagi esok hari pada episode 04. Terima kasih sudah mampir dan semoga Anda semua terhibur.